Dia ngos-ngosan, sadar kalau dia udah menebas 3.000 musuh. Tapi, hitungan di dalam hatinya nunjukin angka yang jauh lebih besar dan mengerikan. Setiap monster yang dia bunuh, angkanya terus-terusan nambah. Dikelilingi pemandangan kayak di neraka, dia lanjutin tugasnya yang suram dan gak ada habisnya. Satu persatu, monster iblis itu tumbang di depan kekuatannya yang bersinar. Gerombolan monster itu kayak gak ada habisnya, tapi tekadnya gak pernah goyah. Dia berbalik dari yang udah tumbang, jubahnya berkibar sementara hitungannya terus berlanjut. Pedangnya yang dulu bersih, sekarang jadi punya bekas selamanya gara-gara pertarungan tanpa akhir ini. Waktu ngadepin iblis raksasa, dia jadi mikir, kapan ya dunianya jadi sekacau ini? Ingatan tentang masa-masa damai sekarang rasanya kayak mimpi yang jauh dan udah pudar. Suatu hari yang kelihatannya normal di alun-alun kota yang ramai. Seorang anak nunjuk bulan dengan semangat, nggak tahu sama sekali soal bencana yang bakal datang. Pusaran energi merah dan emas tiba-tiba muncul di langit. Pusaran itu makin besar, jadi portal api ke dimensi lain. Orang-orang kota kaget dan bingung melihat fenomena aneh itu. Seorang pria ngamatin portal itu pakai teleskop, mukanya langsung kelihatan cemas. Sosok-sosok seram muncul dari portal, bentuknya aneh kayak dari dunia lain. Gerombolan makhluk monster keluar dari portal, siap buat bikin kekacauan. Sebuah kunci ajaib yang tersembunyi di dunia monster punya kekuatan buat nutup portal itu. Monster-monster itu ngancam mau nerobos dan ngebawa bencana kiamat buat umat manusia. Di saat-saat paling gelap buat manusia, pahlawan jenis baru, para Awaken, muncul buat ngadepin tantangan itu. Misi mereka cuma satu, masuk ke pusat kekacauan buat nemuin kunci dan nutup gerbangnya. Salah satu pahlawan bersumpah buat nahan serangan monster, biar temennya bisa maju. Karena percaya sama timnya, pahlawan yang terpilih itu loncat ke tempat yang gak diketahui, ninggalin pertarungan brutal di belakangnya. Jauh di dalam dimensi musuh, kunci legendaris itu melayang, ngeluarin kekuatan aneh dari dunia lain. Dia akhirnya sampai di sebuah altar suci, dia yakin udah nemuin lubang kunci yang bakal ngakhirin invasi ini. Dengan satu bunyi, klik, dia masukin kunci itu ke mesin aneh yang bersinar. Sambil megang benda itu, dia natap dengan mata yang menyala tajam, bertanya-tanya apa tujuan sebenarnya. Di bumi, langit mulai cerah waktu orang-orang melihat portal seram itu akhirnya mulai nutup. Tapi sebuah pikiran berbahaya muncul di otaknya pas dia kepikiran buat muter kuncinya ke arah sebaliknya. Para Awaken pertama dengan cepat tahu kalau kunci itu nggak cuma bisa nutup portal, tapi juga bisa membukanya. Sesuka hati, tiba-tiba, dimensi monster berubah dari ancaman yang menakutkan jadi tempat berburu harta karun yang menguntungkan. 5 tahun kemudian, dunia udah terbiasa dengan keadaan baru ini, tapi perjuangan satu orang baru aja dimulai. Sebuah tangan berzirah mencekik lehernya, pengingat yang suram tentang posisinya di tatanan dunia baru ini. Dia cuma orang biasa, ngadepin pahlawan-pahlawan yang seharusnya ngelindungin manusia. Di mata para Awaken yang kuat, dia nggak lebih dari serangga yang gampang diinjak. Sebuah tendangan brutal bikin dia jatuh ke tanah dengan kekuatan yang bisa menghancurkan tulang. Terbaring tak berdaya dan dikelilingi monster, dia pasrah sama nasibnya. Di saat-saat terakhirnya, kenangan indah tentang seorang wanita yang tersenyum muncul di depan matanya. Tapi waktu penglihatannya mulai kabur, bayangan sosok misterius yang bersinar nawarin kesempatan kedua yang gak disangka-sangka. Dia teriak kesakitan sekaligus kemenangan, akhirnya dapetin kekuatan yang sangat dia inginkan. Tapi kekuatan baru ini datang dengan harga yang sangat mahal, ninggalin dia dengan penyesalan seumur hidup. Cerita pindah ke masa sekarang, di dalam sebuah dungeon berbahaya bernama Gundukan Tanpa Jalan Kembali. Seorang prajurit Awaken ngeluarin serangan keren ke laba-laba raksasa. Makhluk itu mundur ke belakang waktu serangan kuat itu kena tepat sasaran dengan brutal. Seorang pemuda, yang kecipratan darah monster, ngelihatin dengan kaget. Teman-teman satu timnya nyadarin dia dari lamunannya, ngingetin kalau sekarang giliran mereka buat kerja. Sebagai bagian dari tim logistik, mereka disuruh gerak cepat sebelum waktunya habis. Ini Fang Wanji, umur 19 tahun, yang untuk saat ini, cuma anggota kru pendukung. Tugas mereka adalah ngebantu para petarung di garis depan, sebuah peran yang lahir dari kebutuhan buat ngebersihin dungeon dengan cepat. Sementara beberapa orang motong-motong mayat monster buat ngambil barang berharga, yang lain ngebagiin persediaan penting ke para petarung yang kelelahan. Ini pekerjaan berisiko tinggi, soalnya satu monster nyasar aja bisa berarti kematian instan buat kru pendukung yang nggak siap. Sebagai manusia langka yang belum bangkit dalam peran ini, dia menghela napas kecewa setelah nggak nemuin bahan berharga apapun. Dia cuma nahan rasa lelah ini karena gaji satu hari bisa nutupin tagihan rumah sakit sebulan buat seseorang bernama Jin Yu. Seorang petarung yang kelelahan minta air, dan Fang Wanji dengan semangat langsung lari bawa nampan berisi botol-botol. Tapi petarung itu mundur jijik,
nunjukin darah monster yang masih nempel di tangan Fang Wanji dan di botolnya. Tanpa peduli, dia nawarin air ke anggota tim yang lain, nggak sadar kalau dua petarung lagi ngejekin dia dari jauh. Dia dengan ceria nyamperin petarung lain, nawarin minum ke seorang pria dengan wajah penuh bekas luka. Sikap ramah petarung itu dibalas dengan tatapan dingin yang tajam yang bikin dia membeku di tempat. Dengan gerakan tiba-tiba dan kasar, petarung itu menepis seluruh nampan air dari tangannya. Sebuah tendangan ganas bikin Fang Wanji mental, petarung itu marah banget cuma gara-gara kehadirannya. Pria dengan bekas luka itu nyuruh anak buahnya buat nyerang, pengen ngelampiasin frustrasinya ke anak itu. Anak buahnya dengan senang hati nurut, ngasih pukulan keras yang bikin Fang Wanji kesakitan. Jatuh di tanah dan dikepung, dia dengan putus asa nanya kenapa pahlawan yang dia layani sekarang malah nyerang dia. Petarung itu nginjek kepala Fang Wanji pakai sepatunya, nahan dia dengan tatapan menghina. Dia ngejek kebingungan anak itu, bilang kalau dia nggak pantas dapat penjelasan. Tapi pas situasinya kelihatan udah nggak ada harapan, sebuah kaki raksasa turun dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Injakan itu bikin tanah terbelah, ninggalin jurang berdarah di tempat petarung dengan bekas luka itu tadi berdiri. Sebuah tangan baru yang kuat narik Fang Wanji yang kebingungan, yang mohon-mohon bilang kalau ini semua salah paham. Orang baru yang misterius itu megang dia di pinggir tebing, setelah dengan gampang ngalahin orang yang tadi nyiksa dia. Petarung dengan bekas luka itu ngejek Fang Wanji, geli ngelihat perlawanannya. Fang Wanji, babak belur, ngelihat ke atas dengan takut dan bingung. Petarung dengan bekas luka itu ngelempar Fang Wanji dari tebing, nunjukin niat jahatnya. Fang Wanji jatuh ke bawah, berusaha meraih apapun sambil jatuh. Petarung dengan bekas luka dan anak buahnya nonton Fang Wanji jatuh dengan senyum jahat. Seseorang yang melihatin kejadian itu curiga ada alasan tersembunyi di balik tindakan kejam ini. Sebuah tangan berzirah ngancurin kunci ajaib, sepertinya ngakhirin dungeon itu. Fang Wanji menghantam tanah di bawah, menciptakan ledakan debu yang kencang. Terbaring di antara puing-puing, Fang Wanji sadar dengan lemah kalau dia masih hidup. Seekor makhluk monster muncul di atas Fang Wanji, kehadirannya menandakan malapetaka. Fang Wanji berusaha bergerak, tapi tubuhnya nggak bisa digerakin setelah jatuh. Cakar monster menghantam ke bawah, mengancam mau menghancurkannya. Cakar lain menyambar, nyaris mengenainya dalam sekejap. Dia duduk, sesaat percaya kalau dia selamat. Tapi kelegaannya cuma sebentar karena lebih banyak monster muncul, tertarik sama bau darah. Dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh itu, dia sadar luka-lukanya bikin dia susah kabur. Dia lari pontang-panting, berusaha keras menghindari gerombolan yang makin dekat. Dia ngambil batu tajam, senjata kecil buat ngelawan ancaman yang menakutkan. Dia lempar batu itu sekuat tenaga, sebuah perlawanan putus asa. Batu itu kena sasaran, mengenai mata monster. Monster itu meraung kesakitan pas serangan Fang Wanji kena. Fang Wanji tiba-tiba sadar sesuatu di tengah kekacauan. Dia ngenalin monster mutasi itu dari rumor-rumor yang nggak enak. Dia ngadepin monster mutasi itu, ngerasa takut banget. Sebuah benturan keras bikin dia jatuh ke tanah. Terluka dan berdarah, dia masih berharap ada keajaiban. Kalungnya putus, nandain kehilangan sesuatu yang berharga. Dia terbaring di antara puing-puing, susah bernapas. Sebuah liontin nunjukin foto seorang wanita, mungkin orang yang dia sayang. Merasa kalah dan dikepung, dia minta maaf ke seseorang bernama Jin Yu. Dia tetap pegang janjinya buat ngejaga Jin Yu, meskipun situasinya gawat banget. Dia takut nggak bisa nepatin janjinya. Dia minta maaf ke Jin Yu, penuh penyesalan dan kesedihan. Sebuah energi misterius berdenyut, ngasih tanda bakal ada perubahan mendadak. Monster-monster itu kaget sama lonjakan energi yang nggak terduga. Seberkas cahaya dahsyat meledak, ngancurin monster-monster itu. Cahaya yang kuat itu makin terang, makin besar dan kuat. Sebuah mata terbuka, nandain kesadaran atau kebangkitan baru. Sayap-sayap raksasa terbentang, nunjukin kehadiran yang mengejutkan. Sosok malaikat turun, penampilannya cantik dan gak disangka-sangka. Sebuah jendela sistem muncul, nawarin pilihan buat mindahin bakat malaikat suci. Makhluk malaikat itu setuju, rela ngorbanin kekuatannya sendiri tanpa ngasih tahu si penerima. Tangannya yang bersinar dengan lembut nyentuh dahi Fang Wanji, memulai proses transfer kekuatannya. Sebuah tanda suci yang membara tertanam di dahinya saat energi emas mengalir deras di tubuhnya. Saat dia memudar menjadi pusaran cahaya, dia mempercayakan kekuatannya dan keinginan terakhirnya kepadanya. Dia ditinggalkan sendirian, sebuah lambang sihir yang rumit kini melayang di atas kepalanya, menandai perubahan besarnya. Dilihat dari dekat, matanya telah berubah, sekarang memancarkan kekuatan dari dunia lain. Dengan ledakan cahaya yang cemerlang, sayap malaikat yang megah muncul dari punggungnya. Dia menatap tangannya, sekarang mengeluarkan energi emas murni yang baru saja dia terima. Api emas itu memadat, memunculkan pedang yang indah dan kuat di genggamannya.
Fang Wanji mengeluarkan teriakan kuat yang mengubah dirinya saat energi emas mengalir deras di dalam dirinya. Monster-monster di bawah menyaksikan turunnya makhluk yang baru saja mendapatkan kekuatan dari atas. Fang Wanji, sekarang dengan sayap malaikat dan tatapan penuh tekad, bersiap untuk melepaskan kekuatan barunya. Sebuah serangan berbentuk salib yang cemerlang turun dari langit, ditujukan ke gerombolan monster. Serangan itu mengenai sasaran, mengakibatkan pemandangan mengerikan dari kematian monster. Lebih banyak monster mengalami nasib yang sama, tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh serangan kuat itu. Fang Wanji turun di tengah pembantaian, sayap malaikatnya terbentang lebar. Sebuah peringatan sistem muncul, mendesak yang telah bangkit untuk beradaptasi dengan bakat mereka dengan cepat. Mata Fang Wanji menyala dengan kekuatan dan tekad yang baru. Dia berdiri di tengah monster yang kalah, transformasinya selesai. Fang Wanji menghadapi monster mutan, sayap terbentang, siap untuk bertempur. Makhluk mengerikan itu menjulang, mata tunggalnya tertuju pada lawannya yang bersayap. Bentrokan kekuatan meletus saat Fang Wanji melawan monster mutan. Peringatan sistem berkedip, menunjukkan kekuatan Feng Wanji mendekati batasnya. Monster itu nembakin sinar energi yang dahsyat ke arah Feng Wanji. Feng Wanji nahan serangan monster itu, berusaha keras buat tetap bertahan. Dia sadar kalau dia mulai kewalahan sama kekuatan monster itu. Feng Wanji ingat lagi kalau dia cuma orang biasa dan gimana para Awaken mandang rendah dia. Sebuah pesan error sistem yang gawat muncul, nunjukin kalau ada yang gak cocok sama kekuatan barunya. Meskipun udah berubah, Feng Wanji sadar monster itu masih jadi ancaman mematikan. Peringatan kritis muncul, rasa dendamnya sendiri bikin sistemnya kelebihan beban, ngancem bakal rusak total. Data digital membanjiri penglihatannya sementara badannya berusaha nahan kekuatan yang gak stabil. Dipicu sama keinginan membara buat balas dendam, dia natap tajam tangan raksasa yang turun buat ngancurin dia. Rentetan pesan error negasin hal terburuk. Sistemnya udah bener-bener rusak total. Kilatan energi yang menyilaukan meledak waktu kekuatan malaikat beradu sama kekuatan monster. Dia mengertakkan giginya, amarahnya terhadap mereka yang meremehkannya memicu transformasi gelap. Pedang sucinya, yang dulu jadi simbol kekuatan murni, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan jahat. Energi gelap yang merusak berderak di sepanjang bilahnya, mengubah bentuk sucinya menjadi sesuatu yang mengancam. Kekuatan yang rusak itu meledak keluar dalam pusaran kacau energi gelap dan kedengkian. Monster mutan itu mundur saat Feng Wanji muncul dari kekacauan, sayap malaikatnya sekarang berwarna hitam iblis. Karena diliputi kebencian murni, tanda suci di atasnya hancur di bawah beban amarahnya. Monster mutasi itu mengeluarkan raungan marah, ngerasain perubahan kekuatan. Tanpa takut, dia berdiri sebagai siluet energi murni, ngadepin tentakel raksasa monster itu. Dengan mata bersinar dan teriakan tanpa suara, dia nantang makhluk itu buat nyerang dia. Sebuah jendela sistem baru muncul, ngumumin kalau bakat malaikatnya sekarang lagi bermutasi. Api biru itu makin besar, ngebentuk baju zirah gelap baru di badannya seiring transformasinya berlanjut. Monster itu nyerang pakai tentakel kuat, mau ngancurin prajurit yang baru berubah itu. Tapi serangannya dilawan pakai kekuatan luar biasa, nyabik-nyabik tentakel raksasa itu jadi berkeping-keping. Makhluk itu ngelihat ke bawah dengan kaget, nggak ngerti kenapa keadaannya tiba-tiba berbalik. Di dalam kegelapan, sepasang mata dingin yang bersinar terbuka, nunjukin wujud barunya. Sesosok figur turun, diselimuti energi biru kehijauan, dengan sayap terbentang. Sepatu bot yang kuat mendarat di tanah merah, meninggalkan bekas gelap. Api biru yang intens membingkai wajah penuh tekad dengan mata yang bersinar. Sebuah pesan sistem menyatakan kebangkitan bakat malaikat maut. Berbalut zirah biru tua, sosok itu berdiri di tengah energi yang berputar. Sesosok makhluk mengerikan memegang pedang biru yang bersinar, meneteskan zat yang tidak dikenal. Makhluk itu nawarin kesempatan, tapi syaratnya serem. Makhluk itu mundur, kayaknya kesakitan atau kaget. Gelombang energi kuat muncul dari tanah, nyelimutin makhluk itu. Bentuk-bentuk gelap muncul dari bebatuan, ngisi langit yang merah darah. Fang Wanji ngejek musuhnya, nanya kenapa monster panggilannya cupu banget. Dia napakin kakinya dengan kuat, melesat ke arah gerombolan monster dengan kecepatan super kilat. Dengan pedangnya yang terkutuk, dia dengan gampang nyabik-nyabik makhluk-makhluk iblis itu. Gerakannya kayak angin puyuh energi biru, ninggalin jejak kehancuran di belakangnya. Dia berdiri tenang di tengah-tengah sisa-sisa serangan dahsyatnya yang membara. Dilihat dari dekat, matanya nunjukin fokus yang tajam dan gak goyah waktu dia ngunci target utamanya. Semburan energi biru mentah turun ke monster mutasi itu, menjanjikan kehancuran total. Monster mutan itu cuma bisa melongo kaget, sadar kalau ajalnya udah dekat. Pemuda berzirah itu megang pedangnya dengan kuat, nahan lawannya dan teriak kalau dia nggak bakal ngelepasinnya.
Dia nebasin senjatanya dengan serangan kuat, nusuk kepala monster itu dan bikin darah muncrat kemana-mana. Seekor serangga bersayap raksasa turun, mimpin segerombolan lainnya. Fang Wanji ngamatin lebah Raja Mayat, ancaman baru. Dia nyatain kalau dialah yang paling kuat di antara siapapun yang melawan dia. Tangan berzirahnya mengeluarkan energi yang menakutkan. Dia melepaskan serangan dahsyat, menghancurkan gerombolan itu. Dia menyadari transformasinya belum selesai. Dia memerintahkan pelepasan kekuatan lebih banyak. Matanya bersinar dengan energi yang semakin kuat. Dia mengamati pembantaian itu, mencari yang selamat. Dia menemukan inti kristal berharga yang tersebar di antara yang jatuh. Dia memegang inti kristal itu, memerintahkan tubuh barunya untuk menyerap kekuatannya. Tapi sebuah pesan error sistem muncul di hadapannya, menyatakan penyerapan gagal. Dia menatap inti itu dengan bingung, energi gelap surut dari tubuhnya. Sebuah diagram menunjukkan bahwa inti kristal adalah sumber kekuatan utama bagi semua yang telah bangkit. Dia mempertanyakan statusnya yang baru sebagai yang telah bangkit, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa menyerap aura inti itu. Dengan wajah meringis, dia mencoba memaksa penyerapan, matanya bersinar karena frustrasi. Dia menyadari energi yang berbeda masuk ke tubuhnya, yang bukan berasal dari inti kristal. Dia ngelihat ke bawah, nemuin kalau energi itu adalah aura kematian yang muncul dari monster-monster yang udah tumbang. Sebuah kesadaran yang mengejutkan muncul di benaknya. Dia bisa ngelangkahin inti kristal sama sekali dengan nyerap kekuatan langsung dari monster. Jalannya buat jadi kuat sekarang udah jelas. Dia cuma perlu terus ngebunuh buat jadi lebih kuat. Dengan pemahaman baru ini, dia langsung lari balik ke arah pintu masuk dungeon. Dia sadar kalau dengan kekuatannya sekarang, balas dendam ke penyiksanya, Jiang Chu, bakal gampang. Dia mendarat dengan anggun di tempat terbuka di hutan tempat penderitaannya dimulai. Yang mengejutkan, dia menemukan kunci dungeon emas tergeletak utuh di lantai hutan. Dia sadar Jiang Chu pasti menghancurkan yang palsu, bermaksud menjebaknya di dungeon selamanya. Didorong oleh amarah, dia menghancurkan kunci yang asli, menolak membiarkan rencana musuhnya berhasil. Memutuskan pelarian bisa menunggu, dia memutuskan untuk pertama-tama fokus mengasah kemampuan barunya. Selama tahun pertamanya terperangkap di dungeon, dia membantai 175 dari 565 monster yang mengejutkan. Dia udah jadi sangat kuat sampai-sampai dia nggak perlu lagi armor malaikat mautnya buat ngadepin monster biasa. Dengan santainya, dia nginjek makhluk yang udah tumbang, bukti kekuatannya yang luar biasa. Dia nyabut anggota tubuh monster dengan gampang banget. Berlumuran sisa-sisa monster, dia inget-inget lagi setahun terakhirnya. Sebuah kilas balik setahun yang lalu nunjukin pemandangan kota yang udah dikenal. Dia nikmatin waktu tenang sama seorang wanita, baca buku bareng. Wanita itu menunjuk ilustrasi tertentu di buku monster. Buku itu menjelaskan tentang monster berharga bernama Serapus Unlocker. Wanita itu menjelaskan hubungan Serapus Unlocker dengan riset dungeon. Dia mempertanyakan penjelasannya, mencari klarifikasi tentang mekanisme dungeon. Kembali ke masa sekarang, dia memotong anggota tubuh monster lain. Dia menyadari satu-satunya jalan keluarnya adalah melenyapkan setiap monster di dungeon. Pada tahun ketiganya, jumlah pembunuhannya meroket hingga lebih dari 1,5 juta. Berbaring di atas tumpukan tulang, dia merasakan beban berat dari pertempurannya yang tak berkesudahan. Gelombang keputusasaan menyelimutinya saat dia bertanya-tanya apakah pembantaian ini akan pernah berakhir. Dia kemudian menemukan sumber gerombolan itu, lautan kegelapan yang luas dan bergejolak. Dari kedalaman, mata jahat yang tak terhitung jumlahnya menatap balik, pasukan tak terbatas yang menunggu untuk muncul. Dia sadar setiap monster yang pernah dia lawan muncul dari satu sumber mengerikan ini. Besarnya skala musuh sejatinya membuatnya tertegun sejenak. Pikirannya berjuang untuk memahami tugas mustahil yang ada di hadapannya. Setelah 10 tahun terperangkap di neraka ini, monster raksasa peringkat es baru bangkit untuk menantangnya. Tanpa gentar, dia menyalakan kekuatan malaikat mautnya, siap menghadapi musuh pamungkas ini. Pukulan dahsyat membuatnya terlempar ke udara dengan kekuatan yang menghancurkan tulang. Menabrak dinding kristal merah, dia sadar musuh baru ini bisa dengan mudah menghabisinya. Dengan kecepatan luar biasa, dia menghindari serangan mematikan yang merobek udara. Rahang raksasa monster itu mengatup, tapi Fang Wanzi sudah melewatinya. Serangan baliknya mengenai sasaran, menghasilkan semburan besar darah kehidupan monster itu. Babak belur dan terengah-engah, dia menahan rasa sakit dari pertarungan yang melelahkan. Berdiri di atas monster raksasa yang sudah dikalahkan, dia sejenak mempertimbangkan untuk menyerah. Tapi pertarungannya masih jauh dari selesai, karena sepasukan monster baru bangkit untuk menantangnya. Pikiran untuk balas dendam pada Jiang Chu menyalakan kembali semangatnya untuk bertarung saat dia menyerap kekuatan monster raksasa itu. Dia mengepalkan tinjunya, mengingat janjinya pada Jin Yu, yang memberinya kekuatan untuk terus maju.
Dia bertekad untuk membunuh setiap monster terakhir untuk mengklaim Seraphic Unlocker, dan akhirnya melarikan diri. Keinginannya yang putus asa untuk keluar telah mencapai puncaknya setelah bertahun-tahun pembantaian tanpa akhir. Adegan beralih ke tahun ke-12-nya terperangkap di penjara bawah tanah, di mana sebatang pohon mistis sekarang tumbuh. Dia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini, dia belum berhasil membunuh satu monster pun. Ini karena hanya satu yang tersisa, seekor griffin legendaris yang tertarik pada cahaya pohon harta karun. Melihat binatang itu lengah, dia menyalakan kekuatannya dan memanfaatkan momen yang tepat untuk menyergapnya. Dia terjun dari langit, mengarahkan pukulan telak ke bos terakhir yang tidak curiga. Tapi serangan kuatnya jadi sia-sia karena luka makhluk itu langsung sembuh lagi. Griffin itu menjulang di atasnya, serangannya gagal meninggalkan kerusakan permanen. Dia mengakui musuh tangguh ini sangat merepotkan sampai-sampai dia tidak bisa mengalahkannya selama setahun penuh. Griffin itu membalas, melepaskan serangan sayap yang sangat cepat. Sebuah ledakan besar bikin Fang Wanzi mental, nggak kuat nahan kekuatan mentah monster itu. Dari tanah, tombak-tombak energi yang tak terhitung jumlahnya muncul, jebakan mematikan yang dipasang oleh makhluk licik itu. Fang Wanzi menggeretakkan giginya karena frustrasi, ngenalin pola serangan yang udah biasa dan nggak bisa dihindari. Dia cuma bisa senyum pahit, ngejek ketidakmampuannya sendiri buat ngalahin musuh yang gak kenal lelah ini. Selama setahun penuh, dia diburu dan dipukulin, terjebak dalam permainan kucing-kucingan tanpa akhir ini. Dia lari mati-matian saat serangan Griffin meledak di belakangnya dengan kecepatan mengerikan. Akhirnya berbalik untuk menghadapi serangan itu, dia bersiap untuk memblokir rentetan serangan yang datang. Dia melompati ledakan energi besar, nyaris menghindari tusukan duri di bawahnya. Griffin itu mengawasi dengan kecerdasan dingin, mengungkapkan bahwa ia hanya menunggu dia untuk memperlihatkan punggungnya. Dia dengan putus asa bermanuver melalui ladang duri energi mematikan yang meletus dari bawah. Serangan tanpa henti itu mengenai sasaran, menusuk armornya dengan kekuatan brutal. Griffin itu menukik untuk serangan lain, cakarnya mengarah langsung padanya. Ia mengejek ketahanannya, mengakuinya sebagai lawan yang sepadan. Dia menyadari sihir, kecepatan, dan kekuatan makhluk itu semuanya hampir tak terkalahkan. Babak belur, dia memastikan ini adalah satu-satunya monster peringkat SS yang pernah dia hadapi. Binatang itu kemudian membuat tawaran mengejutkan, bersumpah setia dan akan diampuni. Dia menjulang di atasnya, menuntut jawaban atas usulnya yang aneh tentang perbudakan. Fang Wanji mencibir, menyadari kesenangan sadis makhluk itu dalam mempermainkan mangsanya. Tapi kemudian ia mempertanyakan kemanusiaannya sendiri setelah satu dekade pembantaian, sebuah kesadaran gelap muncul di wajahnya. Griffin itu memekik marah karena kata-kata berani lawannya. Ia melepaskan gelombang energi yang dahsyat, berniat untuk melenyapkannya sepenuhnya. Dia ngejelasin kalau kondisinya yang hampir mati itu ngebangkitin kekuatan terpendam yang namanya gelombang hitam. Kemampuan baru ini bikin dia kebal sebentar dari semua serangan. Nggak cuma itu, tapi setiap kerusakan yang dia kasih ke monster sekarang jadi permanen dan nggak bisa disembuhin. Dia ngejek monster itu, bilang kalau monster itu bikin kesalahan fatal dengan ngasih dia kesempatan sebentar tadi. Sekarang udah unggul, dia siap buat ngakhirin pertarungan yang udah berlangsung setahun ini. Ngeluarin jurus baru, dia ngejerat leher Griffin itu pakai cincin energi mematikan yang bersinar. Cincin energi itu mengencang, memberikan pukulan cepat dan fatal yang mengakhiri kekuasaan makhluk itu. Setelah setahun berjuang, dia akhirnya berdiri sebagai pemenang di atas wujud penjaga terakhir penjara bawah tanah yang telah tumbang. Dia berdiri di tengah energi mistis penjara bawah tanah, merasakan perubahan yang signifikan. Pusaran energi biru terbuka di atasnya, mengisyaratkan suatu peristiwa yang kuat. Matanya bersinar dengan cahaya dunia lain, mencerminkan kekuatannya yang terus bertambah. Sebuah tangan hantu menggapai ke arah pusaran, memulai proses misterius. Tatapannya semakin tajam, terfokus pada satu kata, Seraphic. Dia menghantam tanah, melepaskan gelombang kejut kuat yang menghancurkan kristal di sekitarnya. Dia mempersiapkan diri, sayap gelapnya terbentang lebar saat energi melonjak di sekelilingnya. Dia mendarat dengan kuat, tanah retak di bawah bebannya. Dia turun menuju sosok halus bercahaya yang melayang di udara. Dia mengulurkan tangan ke arah sosok itu, sepertinya mencoba meraihnya. Sebuah tangan lapis baja gelap meraih ke dalam pusaran energi biru yang bersemangat. Tangan itu tenggelam lebih dalam, menyebabkan riak di cairan bercahaya. Sosok raksasa yang halus menyelimuti Fang Yuanji dalam wujud birunya yang tembus pandang. Sebuah portal melingkar energi biru terbuka di dalam sosok itu, tujuannya tidak diketahui. Fang Yuanji diperintahkan untuk tetap diam dan menyerahkan kunci dengan cepat. Wajah yang penuh tekad menuntut kunci dengan ekspresi yang intens, hampir putus asa. Makhluk halus itu bereaksi dengan terkejut saat sesuatu yang tak terduga terjadi. Bentuk makhluk itu berubah dan bergeser,
menunjukkan perubahan mendadak pada keadaannya. Fang Yuanji mengulurkan tangan ke arah energi biru yang berputar, sayapnya terbentang lebar. Dia menggenggam kunci emas itu, desainnya yang rumit memancarkan cahaya di tengah latar belakang yang semarak. Dengan penuh kemenangan, dia menikmati kesuksesannya yang nyata. Sebuah pemandangan seperti api terbentang di bawah langit yang bergejolak. Seberkas energi emas meletus dari tanah. Dia mendapati dirinya berada di dasar kawah yang baru terbentuk. Bingung, dia bertanya-tanya di mana dia berada. Dia berjalan melewati pemandangan yang sunyi, mencari tanda-tanda kehidupan. Seekor makhluk mengerikan tiba-tiba muncul, mengganggu pencariannya. Dia bereaksi dengan cepat, menghadapi ancaman yang tak terduga. Dengan tekad, dia mempertanyakan kehadiran monster itu. Dia melepaskan serangan kuat, membuat puing-puing berterbangan. Dia menemukan serangannya telah menjatuhkan babi hutan yang cukup besar. Dia mempertanyakan tingkat kekuatannya saat ini setelah pertemuan itu. Dia menyadari energi kematiannya yang kuat telah habis. Dia menerima status barunya sebagai orang yang terbangun tingkat rendah. Dia menemukan sebuah kabin dan bertanya-tanya apakah itu digunakan oleh para pemburu. Dia dengan hati-hati memasuki kabin, mencari makanan. Dia memanggil untuk melihat apakah ada orang di dalam kabin. Dia berjalan lebih jauh ke dalam kabin, memperhatikan sesuatu yang aneh. Dia menemukan beberapa pakaian dan mengomentari gayanya. Dia menemukan peta dan mempertimbangkan kegunaannya. Dia melihat inti kristal tertinggal di atas peti kayu. Dengan menggunakan peta, dia menemukan jalan ke kota yang ramai, berbaur dengan kerumunan. Dia menemukan rumah sakit di peta, secercah harapan mengingatkannya bahwa dia akhirnya bisa bertemu Jin Yu. Seorang promotor memberinya selebaran, memintanya untuk mendukung sebuah guild bernama Wild Spirit. Dia membeku, mengenali wajah di brosur itu sebagai Zhang Kun, musuh bebuyutannya. Matanya terbakar amarah saat dia sadar waktunya untuk balas dendam yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Melihat ke atas, dia melihat wajah Zhang Chun terpampang di papan reklame raksasa, dipuji sebagai presiden Guild Wild Spirit. Iklan itu memamerkan perbuatan heroik Zhang Kun, dari membunuh monster peringkat es hingga dengan murah hati menyumbangkan kunci penjara bawah tanah. Wajah Fang Wanji berubah menjadi marah, tahu kebenaran gelap di balik fasad pahlawan yang terkenal itu. Dia meremas kertas itu di tangannya, tekadnya untuk balas dendam mengeras menjadi janji yang dingin dan tak terpatahkan. Dia belajar bahwa bergabung dengan guild musuhnya membutuhkan menjadi seorang Awaken tingkat tinggi, sebuah rintangan yang harus dia atasi. Untuk saat ini, balas dendam harus menunggu. Karena dia mengarahkan pandangannya ke rumah sakit tempat Jin Yu menunggu. Dia memasuki gedung yang sudah dikenalnya, mengamati bahwa setelah 12 tahun yang panjang, rumah sakit itu tetap tidak berubah. Dia menyaksikan seorang suster yang putus asa memohon kepada seorang pendeta, memohon bantuan untuk menyelamatkan putranya. Pendeta itu dengan dingin memberitahunya bahwa operasi penyelamatan nyawa putranya membutuhkan mayat peringkat B yang berharga yang tidak mampu dia beli. Kehilangan kesabarannya, pendeta itu dengan kasar mendorong wanita yang putus asa itu ke samping. Fang Wanji bergerak cepat, menangkap suster tua itu sebelum dia jatuh ke tanah. Mata wanita itu terbelalak kaget saat dia mengenali wajah pemuda yang menghilang bertahun-tahun yang lalu. Dia sadar kalau suster itu perawatnya Jin Yu dan langsung minta diantar ke kamarnya. Sambil nangis, suster itu nanya kenapa dia pergi lama banget, ekspresinya nunjukin kenyataan pahit tentang Jin Yu. Suster itu ngungkapin kalau Jin Yu nungguin tapi nggak kuat lagi. Fang Wanji kaget dan gak percaya. Burung-burung terbang, nandain waktu yang udah berlalu. Suster itu ngejelasin apa yang terjadi setelah dia masuk dungeon. Kesehatan Jin Yu tiba-tiba menurun drastis dan tragis. Bahkan pendeta-pendeta kuat pun gak bisa nyelamatin dia. Suster itu sedih, ngungkapin kalau dia beliin Jin Yu makam. Fang Wanji ngucapin terima kasih dan rasa sedihnya. Dia nawarin mayat monster rank S buat nutupin biaya pemakaman. Suster itu kaget banget dapat hadiah yang luar biasa berharga itu. Dia maksa suster itu buat nerima mayatnya, nyuruh dia buat mentingin nyelamatin nyawa anaknya sendiri dulu. Nanti, di pemakaman, dia minta waktu berdua sama suster itu di makam Jin Yu. Ditinggal sendirian, dia berdiri dengan hikmat di depan batu nisan yang dingin, diliputi kesedihan. Sambil menangis, dia mempersembahkan segenggam kristal merah muda yang bersinar. Dia mengungkapkan harta karun mayat peringkat S yang dengan susah payah dia kumpulkan hanya untuknya. Dia menyesali rencananya yang gagal untuk menyembuhkan penyakitnya dan membuat kalung dari permata yang tersisa. Menyadari bahwa dia benar-benar telah tiada, dia melepaskan mayat tak ternilai itu dari genggamannya. Dia teriak sedih, sadar kalau harta yang dia kumpulin susah payah sekarang gak ada artinya. Dia jatuh di depan makamnya, minta maaf sambil energi gelap dan sedih mulai keluar dari dirinya. Aura hitam keputusasaannya meledak keluar, menyelimuti seluruh kuburan dalam gelombang duka dan kekuatan. Diliputi kesedihan, Fang Wanji pingsan di depan makam Jin Yu. Kesedihannya semakin menjadi,
air mata mengalir di wajahnya. Sebuah pesawat udara perayaan menyiarkan pencapaian terbaru Zhang Kun. Kesedihan Fang Wanzi berubah menjadi kemarahan saat dia melihat wajah musuhnya. Dia bersumpah akan membalas dendam terhadap Jian Kun, kemarahannya terasa begitu nyata. Energi gelap yang kuat meletus dari Fang Wanzi, menghancurkan pesawat udara itu. Rekan Zhang Kun menyaksikan ledakan tak terduga itu. Petarung dengan bekas luka itu memerintahkan penyelidikan, tidak terkesan dengan gangguan itu. Kembali di pemakaman, aura gelap Fang Wanzi meluas. Dia menyerap energi kematian, mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Dia tiba di kota yang diterangi lampu neon, keinginannya untuk balas dendam masih membara. Dia memasuki pusat pertukaran misi Awaken, tempat yang sudah dikenalnya. Pusat itu ramai dengan aktivitas, pusat bagi berbagai individu. Dia mengamati para Awaken independen yang tidak terikat oleh kontrak guild. Dia mengingat masa lalunya sebagai anggota kru pendukung, sangat kontras dengan kekuatannya saat ini. 20 tahun telah berlalu, mengubah sudut pandangnya dan memicu tekadnya. Dia menganggap Jiang Sun percaya bahwa dia sudah lama mati, sebuah keuntungan penting. Dia memutuskan untuk bersembunyi dan bersiap, menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam yang sempurna. Seorang Awaken yang tidak sabar mendesaknya untuk bergegas, bersemangat untuk memasuki penjara bawah tanah. Dia memeriksa monster kecil, mencatat kurangnya inti kristal yang berharga. Awaken yang tidak sabar itu mencoba menawar lebih banyak, tetapi Fang Wanzi menghentikannya dengan isyarat tenang. Dia ingat pernah melihat makhluk laut darat ini sebelumnya, mencatat inti kristal mereka terbuka secara unik. Dengan satu hentakan cepat, dia menghancurkan cakar itu, memperlihatkan inti kristal berharga yang tersembunyi di ujungnya. Awaken itu bersinar, menyadari potensi bayaran besar dengan 6 inti dari satu monster. Sebagai hadiah, petarung itu menawarinya sebuah inti, tetapi Fang Wanzi menolak pembayaran untuk permintaan yang berbeda. Dengan senyum percaya diri, dia meminta untuk bergabung dengan Awaken dalam lari penjara bawah tanahnya yang akan datang. Curiga, petarung itu nanya apa tujuan Fang Wanzi sebenarnya mau masuk dungeon. Dia cepat-cepat ngarang cerita soal riset monster, tahu kalau kebenaran soal kekuatannya bakal dianggap bohong. Didesak soal bakatnya, dia ngaku nggak punya bakat apa-apa tapi nawarin jasanya sebagai tim pendukung logistik yang berdedikasi. Petarung itu ketawa, narik anggota tim pendukung lain yang lagi sedih, sambil nerima tawaran Fang Wanzi. Seorang pria berambut hijau dengan sombong nyaranin dia buat ambil misi yang lebih aman aja, nyebut dia sampah nggak berbakat. Petarung berotot itu minta maaf atas kata-kata kasar temannya, menjelaskan bahwa tim kecil mereka tidak bisa mengambil risiko. Dia mencontohkan bagaimana satu anggota yang tidak terbangun dapat membahayakan keselamatan seluruh tim di dalam penjara bawah tanah. Petarung itu kemudian menyuruh Fang Wanzi untuk mengabaikan anggota pendukung lainnya, yang terlihat sedih. Perhatian Fang Wanzi tertuju pada lengan anggota pendukung yang terluka parah. Petarung berotot itu dengan mengejek menjelaskan bahwa pria itu terluka saat gagal dalam tes perekrutan guild troll liar. Temannya yang berambut hijau melotot, jelas kesal dengan penjelasan yang ceplas-ceplos itu. Fang Wanzi memeriksa lukanya, mengidentifikasi racun reptil yang kuat yang membutuhkan inti peringkat untuk menyembuhkannya. Pria berambut hijau itu mencibir, secara sarkastik menantang keahlian tak terduga Fang Wanzi. Tak terpengaruh oleh ejekan itu, Fang Wanzi hanya tersenyum tenang dan percaya diri. Fang Wanzi meminta bagian monster tertentu dari sosok berkerudung. Pria berambut hijau menyiapkan ramuan, menginstruksikan pria yang terluka untuk meminumnya. Fang Wanzi mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Niatnya, setelah menggunakan kekuatannya secara diam-diam, pria yang terluka itu memeriksa lengannya, terkejut dengan penyembuhan yang cepat. Petarung berotot itu menyambut Fang Wanzi ke tim, geli dengan antusiasmenya. Petarung itu menyarankan untuk merekrut Awaken lain demi keamanan. Fang Wanzi memperhatikan sesuatu yang aneh tentang kemeja petarung itu. Dia menelepon seseorang yang penting, bos besar. Orang di ujung telepon terkejut dengan berita tentang putra mereka. Fang Wanzi mengklaim bahwa dia telah menemukan jejak orang yang hilang itu. Penelepon menyampaikan pesan yang mengerikan tentang putra bos besar. Kemarahan penelepon makin menjadi-jadi, menandakan akhir yang suram. Bos besar ngasih perintah ke timnya, nekenin buat ngawasin dari dekat. Fang Wanzi manfaatin kesempatan, nanya soal gabung ke tim. Dia dengan percaya diri nyatain bakatnya, pengen banget ikut. Ketua tim ngerayain tim yang udah kumpul, siap buat mulai misi mereka. Salah satu anggota tim sadar ada yang aneh sama jumlahnya, ngerasa ada yang gak beres. Tim sampai di tujuan mereka, disambut sama sosok misterius. Ketua tim nyapa sosok berkerudung itu, ngejek mereka soal ketepatan waktu. Sosok berkerudung itu ngejelasin kalau dia lebih suka sendirian, bikin suasana jadi misterius. Dia nanya siapa anggota tim kelima. Sosok berkerudung itu nyuruh seseorang sembunyi. Dia ngungkapin kalau anggota kelima itu monster.
Dia ngejelasin kemampuan kamuflase monster yang hebat itu. Dia banggain keahliannya berburu monster, nggak bisa ditipu sama penyamaran. Dia sadar monster itu nggak punya niat jahat, pengalaman baru buat dia. Sosok berkerudung itu jalan dengan damai, dikelilingi kupu-kupu. Ketua tim ngasih isyarat kalau udah waktunya masuk dungeon. Dia periksa kunci dungeon, nebak misinya nggak terlalu bahaya. Kuncinya aktif, ngebuka portal energi biru yang berputar-putar. Pemimpin berotot itu nyuruh timnya buat tetap deket pas mereka siap-siap masuk dungeon. Fang Wanji ragu-ragu, mikir apa benar dia harus ngikutin monster yang nyamar ke dungeon berbahaya. Sosok berkerudung itu ngasih peringatan terakhir, nyaranin Fang Wanji buat balik dan gak mempertaruhkan nyawanya. Mata Fang Wanji bersinar terang pas dia dengan marah nolak nasihat baik itu. Monster itu kelihatan kaget banget sama reaksi Fang Wanji. Reaksi yang tak terduga kasar dan kuat. Sambil menggerutu frustrasi, sosok berkerudung itu menyesali penolakan keras kepala Fang Wanji untuk melihat alasan. Dia menguatkan tekadnya, tahu bahwa pada titik ini, bahaya tidak dapat dihindari tidak peduli jalan mana yang dia pilih. Dengan perintah terakhir, pemimpin tim mengambil langkah pertama ke portal penjara bawah tanah yang bersinar. Tanpa ragu-ragu lagi, Fang Wanji mengikuti yang lain, menghilang ke dalam pusaran cahaya yang berputar. Portal itu menghilang dalam bisikan energi, meninggalkan tempat terbuka di hutan yang sunyi dan kosong sekali lagi. Fang Wanji mendarat di pemandangan gunung berapi yang berapi-api. Pemimpin berotot itu berbicara kepada tim, menguraikan rencananya. Dia memperingatkan tentang bahaya lingkungan penjara bawah tanah. Dia menggambarkan target utama, anjing cair, dan bagian-bagiannya yang berharga. Pembagian tugas tim diberikan berdasarkan spesialisasi tempur. Pengendali kerumunan dan pemanah dipasangkan bersama. Fang Wanji ditugaskan untuk mengumpulkan bagian-bagian monster yang berharga. Kemunculan monster mengganggu pengarahan. Tim diberi batas waktu 10 jam. Anjing-anjing cair mendekat, wujud mereka yang berapi-api mengancam. Seekor anjing cair mengaum, memperlihatkan wajahnya yang berapi-api dan bermata satu. Itu, pemimpin berotot menyerbu ke dalam pertempuran, memanggil temannya untuk mengikuti. Dia melepaskan serangan yang kuat, membelah medan vulkanik. Pemanah mempersiapkan serangan berbasis es yang kuat. Dia melepaskan rentetan proyektil es, membidik anjing-anjing cair. Proyektil es mulai membekukan batuan cair di udara. Pecahan es menghujani, serangan balasan yang mematikan bagi lingkungan yang berapi-api. Anjing-anjing cair terkena pecahan es, tubuh mereka bereaksi dengan keras. Pemanah menginstruksikan Fang Wanji untuk mengumpulkan sisa-sisa monster. Fang Wanji mengambil inti yang berharga dari seekor anjing cair yang tumbang. Dia dengan teliti mencabut gigi berharga dari rahang makhluk yang tumbang itu. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk menanggung penghinaan atas perannya yang rendahan, menyembunyikan kekuatan sejatinya. Dia bergerak diam-diam di antara monster yang kalah, melanjutkan tugas yang diberikan kepadanya. Tetapi secara rahasia, matanya bersinar dengan kekuatan saat dia merasakan energi kematian yang tersisa. Aura gelap muncul dari makhluk yang tumbang, diserap oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tempat lain, petarung berotot itu mengikuti sosok berkerudung misterius melintasi lanskap cair. Petarung itu mempertanyakan misinya, bingung kenapa dia dipasangkan dengan cewek aneh ini daripada ngawasin Fang Wanji. Tiba-tiba, mereka dikepung sama gerombolan anjing cair yang baru. Petarung itu panik waktu monster tengkorak raksasa muncul, ngejebak mereka dalam sekejap. Tanpa takut, sosok berkerudung itu dengan tenang nyuruh dia nunggu perintahnya, siap buat ngambil alih situasi. Sosok berkerudung itu fokus, energi aneh keluar dari mereka. Mereka berdiri dengan berani di depan mulut monster raksasa itu. Mata tunggal makhluk itu. Mata itu melotot, memancarkan energi yang mengancam. Mata itu menyipit, memfokuskan kekuatannya pada sosok berkerudung. Sosok berkerudung itu memberi perintah, mata mereka bersinar intens. Pemanah menerima instruksi yang tepat untuk mempersiapkan aksi. Perhitungan rumit menentukan langkah selanjutnya pemanah. Proyektil bercahaya yang kuat dilepaskan dengan presisi. Serangan itu mengenai makhluk itu, menyebabkan dampak yang kuat. Serangan sosok berkerudung itu berlanjut, mengenai banyak target. Serangan pemantul pemanah merobek gerombolan anjing cair dengan presisi sempurna. Dia melompat ke udara, melepaskan tembakan lain yang diarahkan dengan sempurna sementara temannya yang berkerudung mengawasi dari bawah. Dengan ekspresi kepuasan yang suram, pemanah itu memastikan bagiannya dari serangan terkoordinasi telah selesai. Petarung berotot dan pemanah memulai kompetisi persahabatan, menghitung musuh yang mereka kalahkan. Sementara yang lain merayakan jumlah pembunuhan mereka, Fang Wanji berdiri tanpa terkesan di tengah pembantaian. Dia secara internal mengabaikan monster kelas rendah, menghitung jumlah aura kematian yang sedikit yang bisa dia serap. Petarung berotot salah mengartikan, sikap tenangnya, mengejeknya karena dianggap takut dengan pertempuran itu. Mengabaikan ejekan itu,
pemanah melepaskan skill baru yang kuat, sebuah tombak es murni yang besar. Serangan dahsyat itu menusuk seekor anjing cair, menjepit makhluk itu ke tanah vulkanik. Proyektil es itu mengenai sasarannya dengan akurasi brutal, mengenai monster itu tepat di matanya yang bersinar. Petarung berambut hijau itu melotot frustrasi, tidak setuju dengan pendekatan tim. Dia bergegas maju, menuntut yang lain berhenti menggunakan sihir dan membiarkan petarung berotot. Selesaikan pekerjaannya, mengabaikan semua nasihat, dia dengan marah mempersiapkan serangannya sendiri, menolak untuk diperintah. Dia melepaskan ledakan energi es yang kuat, bertujuan untuk menghancurkan monster itu sepenuhnya. Anjing cair itu dihantam telak, tubuhnya retak di bawah kekuatan serangan es. Pusaran es benar-benar menyelimuti makhluk itu, mengaburkannya dari pandangan. Fang Wanji mengertakkan gigi, tahu penggunaan sihir yang sembrono ini berisiko memicu mutasi berbahaya. Seperti yang dia prediksi, es itu pecah untuk mengungkapkan bentuk monster itu berputar dan melengkung menjadi sesuatu yang baru. Tanah retak terbuka saat makhluk itu dengan cepat membesar, tubuhnya yang cair tumbuh menjadi ukuran yang menakutkan. Seekor binatang mutan raksasa sekarang menjulang di atas petarung yang tertegun, monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Petarung berambut hijau itu dengan sembrono memutuskan untuk menyerang monster raksasa itu. Dia meluncurkan tombak es yang kuat ke arah makhluk itu. Monster itu dengan mudah menangkap dan menghancurkan senjata es itu. Mata tunggal monster itu bersinar mengancam. Monster itu melepaskan serangan dahsyat, melahap petarung itu dalam api. Fang Wanji turun tangan, memaksa monster itu mundur. Sosok berkerudung itu kaget dengan kemunculan kekuatan Fang Wanji yang tiba-tiba. Petarung berotot itu juga kaget dengan kemampuan Fang Wanji yang tak terduga. Petarung berambut hijau itu bertanya kapan Fang Wanji membangkitkan kekuatannya. Petarung berambut hijau itu mendesak pemimpin berotot untuk mundur. Pemimpin berotot itu mempertanyakan mundurnya tim, khawatir tentang keuntungan dan gaji. Dia memerintahkan sosok berkerudung, Mo Xiaoqin, untuk mengambil alih situasi yang semakin memanas. Mo Xiaoqin ngungkapin kekhawatirannya, ngaku kalau monsternya lebih kuat dari yang dikira. Pemanah itu nyuruh pemimpin buat mundur, takut sama keselamatan mereka. Pemanah itu khawatir soal masalah keuangan gara-gara misi mereka yang gagal. Pemimpin bingung sama gerakan tiba-tiba pemanah itu. Pemanah itu ketangkep sama makhluk monster. Pemimpin nanyain tindakan gegabah pemanah itu. Fang Wanji turun tangan, pakai kekuatannya buat ngelindungin pemanah itu. Energi Fang Wanji mendorong mundur monster itu, menyelamatkan pemanah dari cengkeramannya. Mata monster itu berdenyut dengan energi yang meresahkan. Petarung berambut hijau itu berteriak saat dia terlempar ke udara. Monster itu mempersiapkan serangan lain, matanya bersinar dengan firasat buruk. Fang Wanji melihat kesempatan untuk menyerang. Dia menyalurkan energi gelapnya, mempersiapkan serangan balasan. Pemanah itu bereaksi dengan terkejut pada suatu peristiwa yang tiba-tiba. Pemanah itu terkejut dengan munculnya senjata misterius. Pemanah itu berjuang untuk mengendalikan pedang bercahaya yang besar itu. Pemanah itu kehilangan cengkeramannya pada senjata berat itu. Pemanah itu berteriak saat mereka jatuh ke dalam jurang yang berapi-api. Makhluk monster dihantam oleh serangan yang kuat. Serangan itu mengirimkan gelombang kejut melalui lanskap vulkanik. Fang Wanji merasa mengendalikan aura kematian itu menantang. Petarung berambut hijau bereaksi dengan intens terhadap peristiwa yang sedang berlangsung. Petarung itu menatap hasil dari tindakannya di jurang yang berapi-api. Petarung berotot itu mengungkapkan keterkejutan dan geli. Petarung berambut hijau merenungkan kekuatannya yang semakin besar. Fang Wanji mengamati kemampuan beradaptasi petarung itu. Petarung berotot bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan waktu ekstra mereka. Petarung berotot ragu-ragu untuk berbagi ide. Petarung berotot itu ngungkapin kalau kunci dungeon itu murah karena reputasinya yang mematikan. Dia ngejelasin kalau ada gua berbentuk tengkorak yang belum dijelajahi di dalam dungeon yang udah makan banyak korban jiwa. Dia nyaranin mereka buat ngejelajahin gua mematikan itu sekarang karena petarung berambut hijau itu udah kuat banget, yang bikin temennya ngeri. Fang Wanji ngaktifin kekuatannya, ngeluarin api biru dengan latar belakang gunung berapi. Tim dapat sinyal dari Master Kui dan siap-siap berangkat. Sebuah tengkorak batu raksasa, retak oleh aliran lahar, muncul di depan mereka. Kelompok itu memasuki sebuah gua yang dikelilingi oleh bebatuan cair. Pemimpin memperingatkan semua orang tentang medan yang rumit dan menyuruh mereka untuk tetap dekat. Dia terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan yang lain. Memutuskan untuk tidak panik, dia mengikuti guru Kui dengan cermat. Fang Wanji berdiri dengan tenang di penjara bawah tanah yang berapi-api, tampaknya tidak peduli. Dia menganalisis tata letak penjara bawah tanah, memprediksi strategi penyergapan monster. Kehadiran monster mengintai di bayang-bayang, siap menyerang. Sosok yang lebih kecil terpisah dari kelompok, berkelana sendirian. Pemanah, sekarang sendirian, melihat kesempatan untuk menginterogasi.
Fang Wanji bertemu dengan kehadiran monster. Dia mengamati anjing-anjing cair yang bermutasi, memperhatikan bentuk mereka yang berubah. Pemanah itu menyatakan keprihatinan tentang bahaya yang meningkat. Anjing-anjing cair itu dengan cepat dibasmi dengan efisiensi brutal. Pemanah itu bereaksi dengan terkejut saat Fang Wanji dengan mudah mengalahkan monster yang tersisa. Seekor anjing cair dihantam oleh serangan biru bercahaya yang cepat. Lebih banyak anjing cair dengan cepat dikalahkan oleh serangan kuat yang sama. Fang Wanji mendambakan lawan yang lebih kuat untuk mengisi kembali aura kematiannya. Satu mata merah menyala menatap dari kegelapan. Monster berapi yang jauh lebih besar muncul, akhirnya menawarkan tantangan yang sepadan. Fang Wanji bersiap untuk melawan monster yang lebih besar dengan pedang birunya yang bersinar. Semburan api keluar dari mulut monster, diarahkan langsung ke Fang Wanji. Sebuah tangan terulur, memanipulasi energi gelap yang berderak. Titik energi biru yang terkonsentrasi meluas dengan cepat. Masa gelap yang berputar-putar didorong ke depan dengan kekuatan ledakan. Fang Wanji mengejek monster itu, mempertanyakan kekuatannya. Monster itu menderita konsekuensi yang brutal. Fang Wanji melancarkan serangan energi gelap yang dahsyat. Serangan energi itu semakin kuat, menjanjikan kehancuran. Petarung berotot dan pemanah bereaksi terhadap getaran. Proyektil misterius menghantam lanskap vulkanik. Akibat dari benturan itu mengungkapkan detail yang mengganggu. Fang Wanji menyerap aura kematian dari monster yang tumbang. Pemanah itu menyadari bahwa dia kalah tanding dari Fang Wanji. Fang Wanji merasakan kehadiran yang tersembunyi. Pemanah itu panik, sadar tempat persembunyiannya udah ketahuan. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari tanah, sebuah semburan energi yang merusak. Fang Wanji muncul di atas pemanah, yang sekarang yakin dia nggak bisa kabur. Tapi bukannya nyerang pemanah, Fang Wanji malah lompat melewatinya, bikin petarung itu bingung banget. Dia hancurin tanah, sambil ngejek nanya ke sosok yang beneran sembunyi. Apa mereka pikir dia nggak bakal sadar? Dengan kecepatan kilat, dia nyekek leher sosok berkerudung itu, ngungkapin tempat persembunyian mereka. Sosok itu mencoba melawan dengan pedang, tapi dia dengan mudah mempertanyakan perlawanan mereka yang sia-sia. Dia memberikan lebih banyak tekanan, mengalahkan sosok yang berjuang dengan mudah. Kerudungnya jatuh, memperlihatkan seorang wanita bertanduk yang dengan marah menyatakan bahwa dia juga ingin membunuh Zhang Kun. Dia terkejut saat Fang Wanji dengan tenang menunjuk pemanah yang menguping, bertanya apakah dia masih perlu dia untuk menjelaskan dirinya sendiri. Pemanah itu menatap dengan tak percaya, mencoba memahami aliansi tak terduga yang tiba-tiba itu. Wanita bertanduk itu menawarkan gencatan senjata, menyarankan mereka berdua melupakan pertemuan ini. Tanpa pikir panjang, pemanah yang ketakutan itu lari menjauh dari pasangan berbahaya itu. Fang Wanji hanya berbalik, sepertinya menerima syaratnya tanpa sepatah kata pun. Wanita berkerudung itu mengawasinya pergi, mempertanyakan responsnya yang aneh dan anti klimaks. Dia dengan tenang mengangkat inti kristal, mengingatkannya bahwa dia hanya anggota pendukung yang rendah hati yang melakukan pekerjaannya. 5 jam kemudian, tim menemukan gua yang ditakuti itu kosong, mengasumsikan teman mereka yang kuat menakut-nakuti semuanya. Pemimpin bertanya apakah ada yang melihat sesuatu yang aneh, tapi Fang Wanji hanya memberikan penyangkalan yang licik dan polos. Kembali ke dunia luar, pemandangan hutan yang damai terbentang di bawah cahaya malam yang sunyi. Tiba-tiba, sebuah portal berputar merobek realitas, memperlihatkan penjara bawah tanah yang berapi-api di dalamnya. Pemimpin berotot itu melangkah maju, menuntut Fang Wanji menyerahkan semua bahan dari lari penjara bawah tanah mereka. Dia mencibir pada segelintir inti yang sedikit, tidak terkesan dengan apa yang berhasil dikumpulkan oleh orang biasa. Fang Wanji dengan santai membiarkan satu kristal bercahaya terlepas dari sakunya, mengisyaratkan akan ada lebih banyak lagi. Dia kemudian mengungkapkan tumpukan kristal yang sangat besar, membuat pemimpinnya terdiam dan bertanya-tanya dari mana dia mendapatkannya. Mata pemimpinnya bersinar karena keserakahan saat dia dengan bersemangat menawarkan untuk mentraktir Fang Wanji minum perayaan. Fang Wanji dengan dingin menolak tawaran itu, berbalik untuk pergi saat pemanah yang tertegun itu melihatnya. Sementara yang lain merayakan hasil tangkapan mereka, pemanah itu membuat panggilan telepon diam-diam, ekspresinya serius. Dia dengan panik melapor ke bosnya, ngaku kalau dia nggak bisa ngatasin targetnya sendirian. Pemanah itu kemudian coba meras bosnya, nuntut bayaran besar buat nyerahin orang yang diduga pembunuh anak bosnya. Pas Fang Wanji pergi, tiba-tiba sebuah tinju emas melayang ke arah mukanya, dilempar sama penyerang yang nggak kelihatan. Dia terhuyung-huyung kena pukulan itu, ngakuin kekuatannya yang luar biasa. Dia balas pakai aura kematiannya, tapi si penyerang ngejek usahanya buat ngelawan api dengan api. Yang bikin dia kaget, energi bertuliskan rune emas penyerang itu nyerap serangannya sepenuhnya. Dia sadar dengan frustrasi kalau kemampuan lawannya kayaknya emang dirancang buat ngalahin dia. Tim penyergap muncul, seorang biksu, petarung berotot,
dan seorang wanita dengan tulang belulang menyeramkan. Pemanah itu muncul, ngejelasin kalau dia terkesan banget sama kekuatan Fang Wanji makanya dia bawa bantuan khusus. Sambil senyum sinis, pemanah itu ngeyakinin dia kalau tujuan mereka bukan buat ngebunuh dia. Sebaliknya, dia berjanji hanya akan melumpuhkannya, menarik busurnya dengan kilatan yang mengancam. Panah khusus itu melesat di udara, diarahkan langsung ke Fang Wanji yang tampak tak bergerak. Tak terpengaruh, mata dan rambutnya menyala dengan kekuatan biru saat dia bersiap untuk menghadapi serangan itu. Biksu itu melantunkan mantra kuno, menenun lingkaran rune bercahaya dengan tangannya. Pemanah itu melihat sekeliling dengan bingung, menyadari targetnya telah menghilang dari pandangan. Tapi Fang Wanji ketangkep, terjebak di dalam sebuah segel bercahaya raksasa yang muncul di tanah. Biksu itu nyelesain mantranya, siap buat nembakin panah-panah liar. Rentetan proyektil menghujani Fang Wanji, nggak ngasih dia ruang buat kabur. Dia langsung diikat sama sulur-sulur energi yang kuat, bener-bener nggak bisa gerak gara-gara mantra itu. Pemanah itu ngambil ancang-ancang, yakin lawannya yang terjebak nggak mungkin bisa ngindarin tembakan terakhir ini. Tapi dengan ekspresi sangat bosan, Fang Wanji menangkap anak panah yang melesat di antara jari-jarinya. Keyakinan pemanah itu berubah menjadi senyum sinis saat ia mengungkapkan sebuah detonator tersembunyi. Anak panah itu meledak dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, sebuah senjata khusus yang dirancang untuk mengalahkan indranya. Dibutakan oleh flashbang, Fang Wanji menjadi rentan. Ia langsung dicengkeram oleh cengkeraman tulang yang kuat. Wanita dengan pelengkap kerangka itu membanggakan penangkapannya. Petarung lain memperingatkannya untuk tidak menyakiti tawanan mereka yang berharga. Petarung berotot itu meyakinkan mereka bahwa dia akan berhati-hati. Dia mempersiapkan pukulan bercahaya yang kuat. Dia melepaskan pukulan itu, membidik wajah Fang Wanji. Fang Wanji bereaksi dengan kecepatan yang tak terduga. Petarung berotot itu mundur karena kaget dan sakit. Dia berteriak saat tinju tambahannya hancur. Dia menahan serangan itu, pelengkap kerangka itu gagal meninggalkan bekas sedikit pun. Kepercayaan diri wanita itu hancur saat dia menyaksikan ketahanannya yang mustahil. Dia berjuang untuk mempertahankan cengkeramannya saat kekuatannya sendiri tampaknya berbalik melawannya. Dia mencibir pada kekuatannya yang sedikit, aura gelapnya sendiri menyala. Selesai bermain-main dengan lawannya, dia mendaratkan tendangan dahsyat yang membuatnya terbang. Kekuatan pukulan itu membuatnya terengah-engah kesakitan, benar-benar kewalahan. Melihat sekutunya dikalahkan, biksu itu dengan cepat mengucapkan mantra baru, membentuk segel bercahaya. Segel itu mengalihkan serangan pemanah yang datang, menjebak panah dalam lingkaran waktu. Kesabarannya habis, dia menghancurkan mantra biksu itu dengan satu pukulan marah. Pukulan itu mendarat tepat di wajah biksu, mematahkan mantra dan konsentrasinya. Dengan sekutunya dikalahkan, pemanah itu dengan putus asa menarik busurnya untuk satu tembakan terakhir. Tapi Fang Wanji muncul di hadapannya dalam sekejap, tatapan dinginnya melumpuhkan petarung yang ketakutan itu. Pemanah itu gemetar, nggak bisa ngelepasin panahnya pas Fang Wanji megang busurnya. Pakai tangan kosong, dia mulai ngebengkokin senjata kuat itu, ngeretakinnya di bawah tekanan besar. Dia hancurin busur itu sepenuhnya, pecahannya meledak keluar dengan semburan kekuatan. Pemanah itu diem kaget, sadar senjatanya yang hebat dihancurin tanpa usaha sama sekali. Fang Wanji nyekek pemanah yang ketakutan itu, matanya bersinar pas dia siap buat nginterogasi dia. Dia ngangkat pria itu ke udara, nuntut buat tahu siapa yang ngatur penyergapan ini. Dia ngelirik ke tim yang udah tumbang, sadar kalau Jiang Kun ada di balik ini, dia harus ngebunuh mereka semua selamanya. Tapi pemanah itu dengan gugup nunjuk ke bajunya, ngasih petunjuk aneh dan gak terduga. Dia dituduh ngelakuin pelanggaran serius, tapi pura-pura gak tahu. Dia mikirin konsekuensi tak terduga dari tindakannya. Dia minta dianterin ke orang yang bertanggung jawab. Sebuah lambang khas di sebuah kendaraan mengisyaratkan identitas pemiliknya. Sebuah mobil gelap yang ramping melaju kencang di malam hari. Dua sosok berada di dalam mobil, ekspresi mereka muram. Seorang penumpang dengan gugup menyapa penumpang lain tentang situasi yang sulit. Penumpang lain membungkamnya, mengungkapkan instruksi sebelumnya. Penumpang pertama dengan gugup mematuhi perintah itu. Mobil itu mendekati sebuah perkebunan besar, gerbangnya terbuka untuk menyambut mereka. Sebuah mobil antik mendekati gerbang megah sebuah perkebunan besar di bawah langit berbintang. Kendaraan itu meluncur melewati pintu masuk, lampu depannya menembus kegelapan halaman. Fang Wanji dan pemanah itu dibawa menyusuri karpet merah menuju seorang pria di atas tahta yang mengancam. Bos besar itu duduk diam di atas tahta pedangnya, memancarkan aura dingin yang tak tersentuh. Matanya terbakar amarah dingin saat dia mengamati pria yang dituduh menyakiti putranya. Pemanah itu mencoba mencari muka, memuji pemimpin karena sudi bertemu mereka secara pribadi. Dengan satu pertanyaan dingin, bos besar membungkam sanjungan tak diundang pemanah itu.
Pemanah yang ketakutan itu tersedak kata-katanya, langsung menyusut di bawah kehadiran pria yang menindas itu. Perhatian pemimpin itu akhirnya tertuju pada Fang Wanji, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Tak terpengaruh, Fang Wanji membalas tatapannya dengan seringai, menawarkan sapaan santai kepada pria kuat itu. Bos besar itu ngajuin pertanyaan retoris, sambil nunjuk ke Fang Wanji yang kelihatan bingung. Dia ngungkapin kalau seluruh area itu kejebak dalam domain penangkal kekuatan raksasa yang dibuat sama 5 penyihir. Mata pemimpin yang merah itu nunjukin ketakutannya kalau Fang Wanji mungkin udah sadar sama jebakan rumit itu. Fang Wanji negasin kalau energi spiritualnya disegel, tapi dia ngerasain ada kelemahan aneh di struktur domain itu. Keringat dingin muncul pas dia sadar ada faktor lain yang lebih rumit. Tatapannya jatuh ke tahta pedang, ngidentifikasiin itu sebagai artefak yang memperkuat efek domain. Dia ngerti kalau usaha besar itu tujuannya buat bikin dia nggak berdaya sama sekali di depan pemimpin. Pemanah itu sombong dari belakang, nikmatin keadaan Fang Wanji yang kelihatannya nggak berdaya. Dia dengan bangga ngungkapin kalau dia diam-diam ngirim SMS rencana itu ke bos besar, pakai HP-nya dari dalam kantong. Bangun dari tahtanya, bos besar itu maju, siap buat ngurusin sendiri pemuda yang sekarang udah terjebak itu. Bos besar itu berdiri di depannya, mukanya penuh amarah. Dia nyekik Fang Wanji, nanya siapa yang nyuruh dia buat ngebunuh anaknya. Fang Wanji dengan tenang nolak tuduhan itu, coba ngejelasin kesalahpahaman soal jaket. Tapi si pemanah maju, ngancam bakal ngehukum dia karena dianggap kurang ajar. Kilatan bahaya muncul di mata Fang Wanji pas kesabarannya akhirnya habis. Dengan gerakan super cepat, dia nahan serangan itu, bikin bos besar yang nonton jadi kaget. Si pemanah teriak pas Fang Wanji nyekik tangannya dengan kekuatan yang bisa ngancurin tulang. Dia dengan marah menyatakan sudah tidak tahan lagi dengan orang yang menyeretnya ke dalam masalah ini. Dengan satu tendangan dahsyat, dia membuat pemanah itu jatuh ke tanah. Tapi saat dia berdiri di atas lawannya yang kalah, dia merasakan sesuatu yang aneh, mempertanyakan bintik-bintik merah cahaya yang muncul di sekelilingnya. Bos besar menginterogasinya, menyebutkan nama-nama guild saingan yang dia curigai berada di balik hilangnya putranya. Fang Wanji dengan putus asa mencoba menjelaskan situasinya, tetapi kata-katanya tidak didengar. Permohonannya semakin panik saat dia bersikeras bahwa dia hanya menemukan jaket itu kebetulan. Tidak yakin, pemimpin yang marah itu memberikan tendangan hukuman, marah karena dianggap tidak sopan. Dia memberikan perintah dingin kepada penembak jitunya, bersiap untuk mengakhiri konfrontasi secara permanen. Tetapi kilatan berbahaya di mata Fang Wanji mengungkapkan topeng tenangnya akhirnya hancur. Sebuah ingatan tentang dirinya yang kejam di masa lalu melintas di benaknya, sebuah pengingat yang jelas tentang sifat aslinya. Dengan kekuatan yang mengejutkan, dia menghentikan kaki bos besar di tengah-tengah injakan, membalikkan keadaan dalam sekejap. Energi ungu misterius muncul, dengan mudah menangkis salah satu bidikan laser sniper. Sulur-sulur gelap muncul dari tubuhnya, membentuk jaring energi rumit yang menetralkan seluruh jebakan sniper. Seorang sniper bingung saat sulur-sulur halus menonaktifkan senjatanya. Penjaga lain dengan baju zirah canggih mendapati senapannya juga terjerat oleh energi ungu misterius. Seluruh tim sniper ditarik dengan kasar dari tempat mereka, jebakan rumit mereka benar-benar dibongkar. Dengan ekspresi marah, Fang Wanji menarik seluruh pasukan dari atap dengan kekuatan gelapnya. Dia berdiri di atas tumpukan penjaga yang kalah, dengan tenang bertanya apakah dia akhirnya mendapatkan perhatian mereka. Bos besar tertegun, menyadari keamanannya yang seharusnya tidak bisa ditembus dilewati dengan mudah. Keringat menetes di wajahnya saat dia dengan gugup bertanya apa yang akan dilakukan Fang Wanji selanjutnya. Kekuatan Fang Wanji surut, ekspresinya kembali ke keadaan yang tampak tenang. Dia dengan santai mengenakan kembali jaketnya, sama sekali tidak terpengaruh oleh pertempuran sepihak itu. Dengan isyarat meremehkan, dia membersihkan tangannya, konfrontasi itu sudah dilupakan. Dia dengan tenang menawarkan untuk mengembalikan jaket itu, menjelaskan bahwa dia menemukannya di sebuah pondok pemburu di Suhai. Pemanah itu bereaksi kaget, mengenali nama daerah terpencil dan berbahaya itu. Dia menunjuk ke lengannya yang terluka, mengungkapkan bahwa dia terluka oleh salah satu pemburu yang sama. Fang Wanji mempertanyakan kehadiran pemanah itu, yang dengan malu-malu menghindari pembicaraan tentang perayaannya. Sebuah kilas balik menunjukkan pemimpin berotot itu pingsan setelah satu minuman, meninggalkan pemanah untuk mengambil pekerjaan sampingan yang menguntungkan karena bosan. Pemanah itu dengan panik mencoba untuk meredakan situasi. Bersikeras kalau perannya cuma buat ngelumpuhin senapan-senapan itu. Seorang penjaga yang kalah nimbrung, ngungkapin kalau bos besar baru aja ngerekrut pemburu rank A yang kuat dari Suhai. Pemanah itu nunjuk ke bekas gigitan di tulang selangkanya, nuduh rekrutan baru ini sebagai kanibal yang bejat. Tuduhan yang mengerikan itu bikin ekspresi Fang Wanji jadi keras, otaknya berpikir cepat.
Dia ingat tengkorak di gubuk itu, sadar dengan ngeri kalau tulang-tulang yang dia anggap properti itu ternyata tulang manusia. Fang Wanji nanam benih keraguan, ngira-ngira kalau sisa-sisa itu mungkin punya anak bos besar. Bos besar memerintahkan helikopter ke Suhai, raut wajahnya menunjukkan urgensi. Hutan lebat yang gelap di bawah langit malam menciptakan suasana misterius. Sebuah helikopter turun ke hutan yang gelap, baling-balingnya berputar. Dua sosok memasuki sebuah gubuk yang remang-remang, tujuan mereka tidak jelas. Salah satu sosok memperhatikan perubahan aroma di gubuk itu, mengisyaratkan sesuatu yang jahat. Pandangan lebih dekat pada sebuah tengkorak mengungkapkan bekas gigitan, cocok dengan luka pemanah. Bentuk rahang memastikan kebenaran yang suram tentang asal-usul tengkorak itu. Bos besar berduka, menyadari sisa-sisa itu memang milik putranya. Diliputi, sedih, dia nyesel anaknya nggak nurut. Sebuah kilas balik nunjukin anak bos besar coba bikin ayahnya terkesan dengan kemampuan barunya. Ayahnya ngejek, ngeremehin kekuatan anaknya dan bilang kalau uang adalah satu-satunya kekuatan sejati. Anaknya percaya jadi Awaken terkenal adalah satu-satunya cara buat akhirnya dapat restu ayahnya. Kecewa sama reaksi ayahnya, pemuda itu berbalik buat ninggalin kantor. Dia bilang dia udah nemu guru hebat dan bakal balik jadi kuat biar akhirnya bisa bikin ayahnya bangga. Seorang ajudan dengan gugup nanya ke bos besar apakah dia harus menyuruh putranya diikuti demi keselamatannya sendiri. Ayah itu dengan dingin menolak kekhawatiran itu, percaya bahwa pengalaman keras ini adalah pelatihan yang diperlukan untuk ahli warisnya. Ingatan itu memudar saat bos besar, sambil memegang tengkorak, diliputi oleh kesedihan dan keinginan membara untuk membalas dendam. Sambil memegang sisa-sisa putranya, dia dengan marah menuntut lokasi orang yang bertanggung jawab. Pemanah itu mengungkapkan bahwa pembunuhnya adalah bagian dari grup pegunungan, sebuah pasukan elit di bawah komando langsung Jiang Kun. Bos besar itu memeluk sisa-sisa kerangka putranya. Dia memerintahkan rekannya, buat ngumpulin semua orang yang bisa. Rekan kerjanya ngucapin belasungkawa tapi nyaranin buat hati-hati. Dia ngingetin jangan langsung ngadepin guildnya Jiang Kun. Dia nekenin pentingnya reputasi perusahaan mereka. Meskipun ada risiko, dia siap buat ngikutin perintah bos besar. Bos besar nangisin anaknya, janji bakal balas dendam. Dia bawa sisa-sisa anaknya, sumpah bakal nemuin pembunuhnya. Seseorang nanya soal jenis racun yang dipakai. Sebuah kilas balik nunjukin seberapa kuat racun itu. Sebuah kilas balik nunjukin pemburu kanibal itu terjepit, putus asa coba nyerah di pertarungan yang udah pasti kalah. Lawannya dengan dingin ngamatin perbedaan. Perbedaan kemampuan di antara mereka, menjelaskan pertarungan yang berat sebelah. Fang Wanji menyimpulkan bahwa inti A+ berharga yang dia temukan kemungkinan besar diambil dari pemburu yang kalah ini. Saat ini, anak buah bos besar dengan hati-hati mengumpulkan sisa-sisa kerangka yang berserakan untuk diangkut. Bos besar mengakui kesalahpahaman itu, fokusnya sekarang sepenuhnya untuk membalaskan dendam putranya. Dia menawarkan Fang Wanji hadiah apapun yang dia inginkan sebagai tanda terima kasihnya atas kebenaran. Fang Wanji mengajukan permintaan sederhana untuk sebuah jaket yang dapat menyembunyikan identitasnya. Adegan beralih ke markas besar tradisional yang megah. Dari grup gunung, dua penjaga di gerbang mencoba mengusir bos besar yang mendekat, menyatakan bahwa mereka tutup. Ayah yang marah itu dengan mudah mengalahkan para penjaga, menghancurkan papan nama serikat saat dia melakukan pintu masuk yang kejam. Akibat dari pertemuan yang cepat dan menentukan membuat beberapa sosok tidak berdaya. Fang Wanji berdiri di tengah-tengah pajangan prestasi, kehadirannya mengisyaratkan bentrokan kekuatan. Sekelompok individu mengungkapkan keterkejutan dan kecurigaan atas kemunculan tiba-tiba Fang Wanji. Fang Wanji bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, senjatanya meninggalkan jejak kabur. Kelompok itu bersiap untuk membalas, ekspresi mereka campuran antara jengkel dan tekad. Kekuatan Fang Wanji melonjak, fokusnya tak tergoyahkan saat dia bersiap untuk bertarung. Konflik yang terjadi membuat kelompok itu berjuang melawan kekuatan Fang Wanji yang luar biasa. Satu individu mundur ketakutan, mencoba menjaga jarak dari pertarungan yang semakin memanas. Fang Wanji mengeluarkan perintah, perhatiannya tertuju pada individu tertentu. Orang lain bereaksi dengan segera, bergegas untuk melaksanakan instruksi yang diberikan. Fang Wanji dengan cepat melenyapkan lawan dengan serangan telak. Sosok lain mengamati dari atas, membuat komentar samar. Dua sosok lagi bergabung dalam pertarungan, mengungkapkan kehadiran mereka. Fang Wanji menganalisis situasi, memperhatikan perubahan pada kemampuannya sendiri. Dia mengabaikan kedua pendatang baru, fokus pada target utamanya. Salah satu sosok mengomentari arogansi yang dirasakan Fang Wanji. Sosok lain mengusulkan tantangan mengerikan dengan taruhan. Fang Wanji mengungkapkan rencananya telah berhasil, menyatakan kepuasan. Bentrokan kacau meletus, dengan sosok-sosok terlempar ke udara. Fang Wanji melepaskan serangan bercahaya yang kuat terhadap lawan-lawannya.
Seorang tokoh melepaskan serangan es yang tajam, terkesan dengan kekuatan lawannya. Tokoh lain mendesak teman mereka untuk berhenti menahan diri dan menjadi serius. Sosok berkerudung itu bertanya apakah lawan mereka bahkan punya kesempatan untuk menjadi serius sekarang. Sebuah tangan menunjuk ke bawah, mengarahkan perhatian ke bawah. Konstruksi gelap yang tajam muncul dari tanah, membuat seseorang lengah. Sosok berkerudung itu tampak tidak terpengaruh saat proyektil merah mendekat. Dia mempertanyakan ketergantungan lawannya pada taktik yang mudah ditebak. Dia menuduh lawannya melebih-lebihkan kemampuan mereka. Seseorang melepaskan serangan beracun, marah. Sosok berkerudung itu diliputi awan energi merah muda, serangan itu mengenai sasaran. Gas korosif itu meretakkan topengnya, tetapi Fang Wanji tampak lebih kesal daripada terluka. Sebaliknya, serangan beracun itu menjadi bumerang, menyembur ke wajah petarung yang marah itu sendiri. Tanpa gentar oleh serangan itu, Fang Wanji menerjang ke depan untuk memberikan serangan balasan yang cepat dan menentukan. Dia mendaratkan pukulan brutal, menghancurkan pertahanan pria itu. Pertahanan dengan kekuatan luar biasa. Sambil mencengkeram lawannya yang tertegun, dia memberikan ceramah dingin tentang kelemahan mereka yang mengandalkan senioritas. Dipermalukan, wajah petarung itu berubah saat dia memanfaatkan kekuatan reptil yang lebih mengerikan. Transformasinya selesai saat kepala bersisik menerjang ke depan dalam gigitan putus asa. Tapi Fang Wanji lebih cepat, menusuk makhluk itu melalui rahangnya yang terbuka dengan pedang berornamen. Dia dengan tenang menceramahi musuh yang kalah, memperingatkan tentang bahaya menyerap kekuatan di luar kemampuan seseorang. Pelajaran itu terbukti saat petarung itu terbaring tak bergerak di tanah, transformasi sembrononya terbukti fatal. Fang Wanji mengucapkan terima kasih atas tindakan yang tidak ditentukan. Seseorang mengamati akibat dari pertemuan brutal. Seorang pria bertato mengeluh tentang keputusan atasan. Pria bertato itu membual tentang keahliannya dan mengundang Fang Wanji untuk bergabung dengannya. Seseorang ngenalin Fang Wanji, ekspresinya campur aduk antara kaget dan curiga. Tatapan tajam Fang Wanji ngasih isyarat bakal ada aksi. Pria bertato itu gemeteran di depan Fang Wanji, ngerasa bahaya. Pria bertato itu nanyain Fang Wanji, rasa takutnya kelihatan jelas. Fang Wanji gerak dengan agresif, ngancam pria bertato itu. Pria bertato itu nyaris kena serangan, ngerasa lega. Pria bertato itu dengan mengejek mengomentari kesiapan Fang Wanji untuk bertarung, mengeluh tentang penantang yang terus-menerus. Fang Wanji menganalisis kemampuan api lawannya, bingung bagaimana itu dipanggil tanpa gerakan yang terlihat. Pria bertato itu menarik pedang melengkung yang berkilauan, bersiap untuk konfrontasi serius. Dia mengakui prestasi mengesankan Fang Wanji dalam mengalahkan 3 peringkat A, memperkirakan peringkatnya yang tinggi. Fang Wanji dengan tenang meletakkan kembali pedang di mantel pria itu, memperingatkannya bahwa dia telah memilih lawan yang salah. Pria bertato itu membanggakan peringkat 100 teratasnya sendiri, saat dia melancarkan pukulan berapi-api yang ganas. Fang Wanji menyambut serangan itu secara langsung, sikap tenangnya sangat kontras dengan agresi lawannya. Dia dengan mudah menangkap pukulan itu, nyala api kecil menyala di bahunya dari energi yang dibelokkan. Pria bertato itu terlempar berputar di udara, bingung dengan unjuk kekuatan santai lawannya. Dia menatap lengannya sendiri yang berasap, bingung bagaimana dia bisa terbakar ketika serangannya diblokir. Pria bertato itu bertanya apakah Fang Wanji bahkan dapat memahami gaya bertarungnya. Dia membual bahwa gaya petarung 100 teratas berada di luar pemahaman Fang Wanji. Fang Wanji membanting tangannya ke bawah, membuat retakan di lantai. Dia menggunakan potongan lantai yang pecah sebagai proyektil, mengejutkan lawannya. Serangan berapi-api pria bertato itu meninggalkan bekas terbakar pada ubin yang dilempar. Dia melepaskan serangan berapi-api lainnya, yakin itu akan efektif. Dia terkejut saat sebuah konstruksi energi biru muncul di hadapannya. Dia mengungkapkan senjata tersembunyi yang siap untuk menyerang balik. Fang Wanji menyadari kekuatan pria bertato itu bukan berbasis api. Fang Wanji memanggil energi gelapnya, bersiap untuk menyerang balik. Dia ngelapisin tangannya pakai energi gelap, siap buat berantem jarak dekat. Pria bertato itu bingung, nanya kenapa lawannya milih berantem fisik. Dia susah payah ngelawan cengkeraman Fang Wanji yang kuat banget, nggak bisa balas serangannya. Bentrokan mereka sampai ngancurin lantai, bukti dari kekuatan fisik mereka. Fang Wanji ngejek lawannya, nanya kenapa dia belum pakai kekuatan apinya. Dia bilang kecepatannya yang gila-gilaan bikin cowok bertato itu nggak bisa konsentrasiin kekuatannya. Dia ngungkapin kalau dia tahu kemampuan asli cowok itu buat mempercepat elektron, bukan bikin api. Cowok bertato itu kaget, sadar jurus rahasianya kebongkar cuma dalam sekejap. Fang Wanji terus neken, nikmatin kepanikan dan kebingungan petarung itu yang makin menjadi-jadi. Dia dengan tenang ngejelasin kalau dia tahu pas resleting logamnya mulai kebakar, ngungkapin kekuatan asli cowok itu.
Fang Wanji nunjukin kalau bajunya hampir nggak kebakar meskipun jaraknya deket banget. Dia ngejelasin gimana ngebakar ubin batu itu ngasih dia petunjuk penting. Fang Wanji negesin kecurigaannya dengan nyerang pakai pedang rohnya. Dia ngungkapin kalau dia udah tahu bakat tersembunyi pria bertato itu. Fang Wanji ngejelasin betapa gampangnya bakat kelas pikiran bisa dikalahin. Pria bertato itu marah karena dibilang nggak berguna. Fang Wanji memperingatkannya untuk tidak sombong. Pria bertato itu membual tentang kekuatan penuhnya, mempercepat lebih dari sekadar elektron. Dia melepaskan ledakan energi yang kuat dan intens. Dia bermaksud menciptakan medan panas yang membakar untuk membakar Fang Wanji. Pria bertato itu melepaskan ledakan energi yang kuat dan berapi-api. Pria bertato itu terkejut mendapati dirinya terluka setelah serangannya. Energi gelap berputar di sekitar pria bertato itu, mengisyaratkan serangan balasan. Pria bertato itu teriak kesakitan saat dia menderita akibat lebih lanjut. Fang Wanji berdiri di atasnya, mempertanyakan kesombongannya sebelumnya. Kalah, pria bertato itu memohon ampun. Fang Wanji berjanji akan mengirim sosok yang kuat mengejarnya. Pria bertato itu terkejut oleh kesadaran yang tiba-tiba. Dia mengenali Fang Wanji, ketakutan terlihat jelas di ekspresinya. Dia dengan putus asa memohon untuk hidupnya, memanggil nama misterius. Mata Fang Wanji bersinar terang saat dia mengenali nama yang diucapkan pria itu. Tanpa ragu, dia memberikan pukulan terakhir yang menentukan untuk membungkam lawannya. Dia mencengkeram petarung yang jatuh itu, dengan putus asa menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi pada orang bernama Jin Yu. Pria bertato itu hanya menawarkan senyum tipis dan samar saat hidupnya memudar. Fang Wanji berdiri di atas tubuh yang tak bergerak, frustrasi oleh pertanyaan yang belum terjawab. Dia menatap musuh yang kalah, memikirkan informasi penting yang hilang di saat-saat terakhirnya. Ekspresi petarung yang kalah tampak tak bernyawa, konfrontasi itu tampaknya sudah berakhir. Tetapi senyum sinis merayap di wajah pria itu, mengisyaratkan bahwa dia tidak benar-benar pergi. Secara internal, pria itu mengungkapkan bahwa dia selamat dengan memanipulasi tubuhnya sendiri, terkejut bahwa Jin Yu telah menjadi begitu kuat setelah 2 dekade. Saat tubuhnya mulai beregenerasi, dia memutuskan untuk melaporkan penemuan yang mengejutkan ini kepada atasannya, Kun Ge. Pria bertato itu terbaring kalah, luka mengerikan terlihat jelas. Dia bertanya bagaimana kekalahan seperti itu mungkin terjadi, jelas terkejut. Dia mengerang kesakitan, wajahnya meringis kesakitan. Serangan kuat tiba-tiba meletus dari tanah di bawahnya. Fang Wanji berdiri di tengah kehancuran, energi bercahaya memancar darinya. Dia memutuskan untuk melenyapkan semua saksi atas tindakannya. Dia mengamati kota dari atas, yakin tindakannya tidak akan diketahui. Wanita bertanduk itu mengawasinya dari jauh, mempertanyakan kecerobohannya. Dia mengungkapkan kekhawatiran tentang perilaku impulsifnya yang mengganggu rencananya. Mo Shaoqin berjalan pergi, rencananya tampaknya digagalkan. Makhluk berkaki banyak yang mengerikan menjulang, mata tunggalnya bersinar mengancam. Zhang Sun dan timnya menghadapi makhluk itu, mempertanyakan kesiapannya untuk terlibat. Petarung berambut hijau membanggakan status peringkat A barunya, bersemangat untuk membuktikan dirinya. Dia bersiap untuk memamerkan keahliannya melawan ancaman mengerikan itu. Dia menyerang ke arah makhluk itu, serangan kuat akan segera terjadi. Dia menyerang makhluk itu, tampaknya mendaratkan pukulan telak. Dia merayakan kemenangannya yang nyata, bersemangat untuk mencatat pembunuhan peringkat A pertamanya. Perayaannya terpotong oleh kejadian tak terduga yang tiba-tiba. Dia berteriak kesakitan, menyadari bahwa dia telah ditangkap oleh makhluk itu. Terluka dan bingung, dia bertanya-tanya apakah dia ditipu oleh ilusi. Petarung berambut hijau itu dihantam oleh pelengkap monster. Makhluk mengerikan itu mundur, tampak terkejut. Sosok bersayap menangkap petarung yang jatuh. Makhluk itu mengaum, jelas belum selesai dengan pertarungan. Sulur-sulur menyerang, membidik pasangan di udara. Sosok bersayap itu berjanji akan menyembuhkan petarung itu. Petarung itu mengerang, sepertinya kesakitan. Petarung itu bertanya-tanya di mana dia berada. Petarung itu terkejut bangun. Dia ditanya tentang kabar. Pria itu berteriak ke teleponnya, terhuyung-huyung karena luka parah saat makhluk mengerikan merawatnya. Dia mengungkapkan ketidakpercayaannya, mempertanyakan bagaimana sebuah rumah dan penghuninya bisa menghilang begitu saja. Dikelilingi oleh teman-temannya yang tidak biasa, dia dengan marah memerintahkan bawahannya untuk mengatur konferensi pers untuk pagi hari. Keesokan harinya, Jiang Jun tiba sendirian di tengah kerumunan besar wartawan, yang mencatat kedatangannya yang ternyata sederhana. Dia secara terbuka menghibur pasangan lansia yang berduka, berjanji akan merawat mereka seolah-olah dia adalah anak mereka sendiri. Seorang ajudan membuka jalan melalui kerumunan media, memungkinkan Jiang Jun yang tabah untuk naik ke panggung. Di podium, dia secara resmi menyapa pers, menyatakan serangan terhadap serikatnya sedang diselidiki. Dengan ekspresi sedih,
Dia menyatakan bahwa kehilangan rekan-rekannya adalah tragedi yang jauh lebih besar daripada kerusakan materi apapun. Dia bersumpah untuk menghormati yang gugur dengan membangun kembali serikat sebagai lembaga kesejahteraan dan membuat dana untuk keluarga mereka. Tetapi kerumunan, yang dipimpin oleh pasangan yang berduka, berteriak menuntut keadilan, menuntut dia menemukan pembunuhnya alih-alih menawarkan uang. Jiang Jun bersumpah akan membalas dendam atas rekan-rekannya yang gugur, berjanji akan menghancurkan si pembunuh. Dia memukul tinjunya, bertekad untuk membawa keadilan, menghancurkan lambang serikat di bawah tangannya. Seseorang mengamati penampilan publik Jiang Jun, mencatat manipulasi cerdiknya terhadap opini publik. Sosok lain mempertanyakan siapa yang bisa berada di balik serangan terhadap kelompok pegunungan. Sosok yang termenung tampaknya memiliki kecurigaan tentang peristiwa baru-baru ini. Seorang rekan diperintahkan untuk segera membawa Fang Wanzi masuk. Fang Wanzi menolak untuk pergi, merasakan ada yang tidak beres. Rekan itu mencoba membujuk Fang Wanzi, mengklaim bos besar hanya ingin berterima kasih padanya. Fang Wanzi bertanya bagaimana mereka tahu itu dia, khawatir dia meninggalkan bukti. Rekan itu mendesak Fang Wanzi untuk keluar dan membahas masalah ini. Fang Wanzi menemukan tempat persembunyian yang menarik. Seseorang mempertanyakan pilihan perlindungan Fang Wanzi yang tidak biasa. Rekan itu bertanya tentang masa lalu Fang Wanzi. Fang Wanzi menyatakan keengganan yang kuat untuk kembali ke rumah. Sebuah perkebunan megah terlihat. Fang Wanzi dipersembahkan kepada bos besar. Bos besar menawarkan Fang Wanzi minuman yang menenangkan. Mereka berbagi momen kontemplasi yang tenang. Bos besar secara halus mengkritik tindakan Fang Wanzi baru-baru ini. Fang Wanzi bertanya bagaimana identitasnya ditemukan. Bos besar secara halus mengisyaratkan aura dan tindakan balas dendam Fang Wanzi. Dia menyiratkan tindakan Fang Wanzi terlalu terbuka dan sembrono. Fang Wanzi menyesap, sepertinya tidak terpengaruh oleh tuduhan itu. Bos besar memberi isyarat, memulai ritual aneh. Dia memperingatkan Fang Wanzi tentang bahaya. Melawan Jiang Chun, Fang Wanzi bertanya-tanya bagaimana bos besar tahu sejarahnya. Bos besar mempertanyakan kemampuan Fang Wanzi untuk menangani lawan yang kuat. Fang Wanzi bertanya apakah dia disarankan untuk meninggalkan balas dendamnya. Bos besar meyakinkannya bahwa balas dendam ada di meja. Dia ngejelasin 3 elemen kunci yang dibutuhin buat rencana mereka. Bos besar ngungkapin kalau dia punya ketiga elemen penting itu. Seorang rekan sadar betapa sederhananya rencana bos besar. Bos besar sadar sama aura kematian Fang Wanzi. Fang Wanzi disuruh mandi dan kamarnya disiapin. Seorang rekan ngingetin bos besar soal risiko kesepakatan tertentu. Bos besar sadar ada kemiripan antara Fang Wanzi dan anaknya. Rekan itu setuju dengan pengamatan bos besar. Fang Wanzi tersandung, bereaksi terhadap sesuatu yang tak terlihat. Fang Wanzi melepas bajunya, memperlihatkan fisiknya. Fang Wanzi menuju kamar mandi, mengakui kebutuhannya untuk membersihkan diri. Dia memutuskan untuk menggunakan kamar mandi di lantai bawah, membuka pintu tanpa pikir panjang. Kedatangannya mengejutkan 2 wanita, salah satunya sedang berganti pakaian. Dari sudut pandangnya, sesosok berotot berdiri siluet di ambang pintu. Keterkejutan wanita itu berubah menjadi tak percaya saat dia mengenali pengunjung tak terduga itu. Diliputi emosi, dia bergegas maju dan memeluknya, menangis lega. Fang Wanzi benar-benar bingung dengan pelukan tiba-tiba dan intens dari orang asing. Seorang pelayan dengan cepat memasang kacamata pada wanita yang emosional itu, mencoba menyadarkannya dari lamunannya. Dia tetap tabah, diam-diam menahan reuni yang canggung dan membingungkan. Kesadaran muncul pada wanita itu, yang memerah karena malu dan menuduhnya sebagai penyusup. Pelayan di dekatnya dengan cepat dan diam-diam dilumpuhkan dengan serangan tepat di leher. Pelayan itu menyuruh Fang Wanzi menunggu di luar. Dia melangkah ke genangan air, sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Baru selesai mandi, dia mengeringkan rambutnya, tampak termenung. Dia mempertanyakan kehadiran pelayan itu dan niatnya. Wanita bertanduk itu muncul, mengungkapkan wujud aslinya. Dia bertanya padanya apa rencananya, penasaran. Dia menjelaskan strateginya, dengan sabar menunggu saat yang tepat. Dia mengakhiri pembicaraan mereka saat pelayan itu kembali. Dia diberi jaket, mungkin sebagai penyamaran. Seorang pria yang lebih tua menyebutkan putrinya, mungkin merujuk pada pelayan itu. Fang Wanzi meminta jaket hitam, mengingat pertemuan sebelumnya. Bos besar bereaksi keras, menghubungkan permintaan itu dengan putranya. Seorang rekan menyela dengan berita mendesak tentang dana kelompok gunung. Dia menunjukkan kepada bos besar sumbangan yang mencurigakan di ponselnya. Bos besar mengenali nama donatur, ekspresinya berubah. Dia menyadari donatur itu terhubung dengan Guild Naga Hitam, terkejut. Dia mempertanyakan motif donatur, mencurigai adanya kolaborasi. Dia memerintahkan Fang Wanzi untuk menemaninya, nadanya mendesak. Seseorang bermain mahjong, meneriakkan langkah kemenangan. Permainan itu terganggu oleh ledakan energi destruktif yang tiba-tiba. Rekan bos besar mengungkapkan keprihatinan saat mereka menyaksikan tampilan yang merusak.
Sosok yang kuat menghadang Fang Wanzi, menuduhnya melakukan tindakan sembrono. Fang Wanzi dengan cepat membalas, menunjukkan kehebatan bertarungnya. Yang lain mengamati konflik yang meningkat, mempertanyakan asal-usul Fang Wanzi. Fang Wanzi mengalami cedera, tetapi tekadnya tetap tak tergoyahkan. Fang Wanzi dengan cepat menaklukkan lawan lain, menunjukkan keterampilan bertarungnya. Dia bergulat dengan pelengkap seperti ular, membalikkan keadaan pertarungan. Dia mengalahkan lawannya, bersiap untuk memberikan pukulan telak. Dia dengan cepat mengalahkan lawannya dengan tendangan yang kuat. Seorang pria yang lebih tua turun tangan, mendesak untuk mengakhiri kekerasan yang meningkat. Seseorang memperingatkan tentang kekuatan Fang Wanzi yang tak terduga. Sekelompok individu yang diberdayakan berkumpul, siap beraksi. Seseorang melangkah maju dengan tujuan, gerakan mereka dipenuhi dengan energi. Sekelompok besar maju, gerakan mereka menciptakan efek berputar. Beberapa petarung melihat kabut misterius, ekspresi mereka waspada. Sebuah peringatan dikeluarkan tentang kemampuan hebat sosok yang kuat. Seorang wanita dengan wajah penuh bekas luka berdiri siap, senjatanya siap. Sebuah konstruksi yang tangguh terungkap, desainnya menunjukkan pengurungan. Seseorang mengumumkan kedatangan mereka kepada sosok yang kuat. Sebuah kelompok mengucapkan terima kasih, misi mereka tampaknya berhasil. Di ruang medis berteknologi tinggi, bos besar yang sakit duduk terikat pada alat bantu hidup, perpaduan aneh antara ilmu pengetahuan modern dan keyakinan kuno. Dia melotot ke pengunjungnya, dengan lemah menuntut untuk mengetahui tujuan kunjungan yang tidak diinginkan ini. Pengunjung itu dengan mengejek memuji kebaikan hati bos besar, menunjukkan persembahan keagamaannya dan sumbangan amalnya. Dia menekan lilin panas ke dahi pria itu, dengan marah bertanya mengapa dia menyumbang kepada Zhang Kun alih-alih membayar utangnya. Bos besar mengungkapkan uang itu berasal dari penyelundupan, dicuci melalui yayasan, dan dimaksudkan untuk seluruh serikatnya. Saingannya membenarkan tindakannya, berbicara tentang kesulitan dalam menegosiasikan perdamaian dan keinginan universal untuk kekayaan. Dia menawarkan kesepakatan baru, masa tenggang dan pinjaman dengan bunga lebih rendah, tawaran yang tampaknya murah hati dengan harga tersembunyi. Tangkapannya terungkap saat dia menuntut untuk mengetahui segalanya tentang aktivitas Zhang Kun saat ini. Keringat membasahi wajah bos besar, terjebak antara kesehatannya yang gagal dan tawaran predator saingannya. Negosiasi tegang terganggu saat seorang rekan bergegas masuk, memanggil nama dengan keprihatinan mendesak. Seseorang menendang sebuah tabung, memutus pasokan penting. Bos besar kesulitan bernapas, menyadari dia telah disabotase. Orang lain dengan cepat mengganti tabung itu, memulihkan alirannya. Bos besar menuntut jawaban, ekspresinya intens. Dia mengungkapkan bahwa dia membantu seseorang mendapatkan seorang anak berbakat. Dia menjelaskan keyakinan awalnya tentang tujuan anak itu. Dia mengungkapkan perubahan rencana, mengakui kebingungannya. Dia bersikeras dia tidak tahu apa-apa lagi, memohon ketidaktahuan. Bos besar menerima pasokan yang dipulihkan, lega. Dia mengancam akan mengungkapkan tindakan orang lain jika mereka mengkhianatinya. Rekan itu mendesak bos besar untuk pergi, siap untuk fase berikutnya. Rekan itu mengagumi rencana licik bos besar, mengantisipasi kejatuhan Zhang Kun. Fang Wanzi duduk di sebuah bar, tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Dia menikmati minuman, merenungkan masa lalunya dengan Jin Yu. Dia nonton siaran acara amal Zhang Kun. Dia kenal Zhang Kun, ingat pertemuan dulu. Dia ingat status Zhang Kun lebih rendah di pertemuan mereka sebelumnya. Dia mikirin gimana Zhang Kun bisa jadi berkuasa, penasaran sama kesuksesannya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi selama 2 dekade dia nggak ada. Dia kaget sama kejadian tiba-tiba yang nggak enak, kaget sama gangguan itu. Sebuah kilas balik nunjukin si pemanah coba ngebujuk temennya yang berotot buat minum lagi. Temannya langsung pingsan, nggak kuat minum minuman keras. Pemanah itu ngeluh temennya cepat mabok sambil naruh minuman di sebelah Fang Wanzi. Dia kenal Fang Wanzi dari pertemuan mereka sebelumnya dan nawarin buat neraktir minum. Waktu mereka duduk di bar, acara amal di TV ganti dari pidato ke lelang. Pemanah itu muji Zhang Kun, nyesel dia sendiri masih di peringkat C setelah 10 tahun. Minat Fang Wanzi terusik, mempertanyakan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu hingga membuat Zhang Kun terkenal. Pemanah itu tertegun karena Fang Wanzi tidak mengetahui insiden besar pengawas tembok besar. Fang Wanzi dengan tenang mengungkapkan bahwa dia benar-benar terputus dari dunia selama 2 dekade terakhir. Pemanah itu, menyadari kedalaman ceritanya, bertanya apakah Fang Wanzi bersedia membagikannya. Sebuah kilas balik mengungkapkan Fang Wanzi terendam dalam sebuah pot penahanan aneh 10 tahun sebelumnya. Dia merenungkan waktunya di dimensi yang sunyi dan penuh monster, sebuah lanskap yang dipenuhi musuh yang kalah. Bertahan hidup membutuhkan kreativitas, membawanya untuk membuat hamburger aneh dari bagian-bagian monster. Dengan intensitas liar, pemuda yang lelah berperang itu melahap makanannya yang suram namun perlu. Dia menghela napas, sesaat kepuasan dalam keberadaannya yang keras dan terisolasi.
Matanya menahan kelelahan yang mendalam, merenungkan siklus pertempuran yang tak ada habisnya. Dikelilingi oleh akibat dari pertempuran besar, dia sangat menginginkan kehidupan di luar pembantaian terus-menerus. Adegan beralih ke kamar rumah sakit, di mana monitor jantung menampilkan ritme yang lemah tapi stabil. Seorang pria tua yang lemah terbaring di tempat tidur, dengan lemah menolak semangkuk sup dari pelayannya. Muridnya yang muda dan penuh bekas luka dengan lembut menegurnya, meminta tuannya untuk berhenti berbicara tentang kematiannya sendiri. Pria tua itu memuji fisik muridnya. Sebuah peringatan tiba-tiba muncul, mengejutkan pria tua itu. Sang murid memperhatikan peringatan itu, ekspresinya serius. Peringatan itu merinci misi berbahaya dengan tingkat kematian yang tinggi. Pria tua itu memutuskan untuk menerima misi itu, kilatan tekad di matanya. Sang murid menasihatinya untuk tidak melakukannya, khawatir akan bahaya. Pria tua itu mengungkapkan penyesalan masa lalu karena menghindari misi yang sama. Dia menjelaskan konsekuensi tragis dari keputusan masa lalunya. Dia ngambil senjata kuat, siap-siap buat misi. Muridnya, penasaran, mutusin buat nemenin gurunya. Seorang pria tua dan muridnya siap-siap beraksi. Kerumunan besar ngumpul di dekat perairan yang bergejolak. Muridnya takjub lihat banyaknya orang kuat yang ada di sana. Seorang pria bernama Fan Chan dikenalin, reputasinya udah terkenal. Tokoh kuat lainnya, Lu Shiba, disebutin, kekuatannya legendaris. Prestasi mengesankan Shiba dalam kekuatan diceritakan kembali. Pria yang lebih tua itu meremehkan pentingnya individu peringkat S. Dia mengarahkan perhatian muridnya pada kehadiran yang bahkan lebih kuat. Murid itu bereaksi dengan terkejut, mengenali kedua sosok itu. Wakil pemimpin Serikat Pusat, Zhang Hu, diperkenalkan. Wakil pemimpin itu menyapa pria tua itu, yang menjelaskan bahwa dia hanya menunjukkan kepada muridnya seluk-beluknya. Seorang wanita dengan mata merah menyala mendekat secara tidak nyaman, mengejek peringkat rendah murid itu dan memperingatkannya tentang bahaya misi. Mata murid itu menyipit, harga dirinya terluka oleh komentar merendahkan itu. Tuan tua itu terkekeh, meyakinkannya bahwa muridnya akan tetap aman di luar jangkauan. Tetapi murid itu dengan menantang menyatakan bahwa dia tidak takut, siap untuk melawan penjajah manapun yang muncul. Wakil pemimpin menganggap keberanian anak itu lucu, menawarkan satu nasihat, tahu kapan harus lari. Kelompok itu menatap laut yang diterangi cahaya bulan yang tidak menyenangkan, merasakan ancaman yang mendekat. Guru tua itu menunjuk ke arah cakrawala, mengungkapkan sebuah benda tak dikenal seberat 2 juta. Sedang mendekat, masa yang mendekat itu tidak terlihat oleh satelit dan radar, memaksa mereka untuk mengumpulkan semua kekuatan yang tersedia di pantai. Murid itu terdiam, mencoba memahami skala musuh yang tak terlihat itu. Seorang pria dengan seringai tahu menghitung berat yang sangat besar dari ancaman yang mendekat. Pria lain yang mengenakan fedora mempertanyakan kehadiran kapal induk di lokasi ini. Kedua pria itu membahas kemungkinan penyergapan dalam pertemuan PBB. Pria yang menyeringai itu mempertimbangkan keterlibatan Bikonia dalam peristiwa yang sedang berlangsung. Energi terang dan berapi-api meletus dari laut, menabrak penghalang yang tak terlihat. Sekelompok penonton mengamati sesuatu yang menabrak penghalang. Sebuah benda, mungkin proyektil, menabrak penghalang dengan kekuatan ledakan. Armada kapal terungkap mencoba menembus penghalang. Sebuah bendera dengan simbol merah berputar menunjukkan kapal-kapal itu milik Bikonia. Pria yang menyeringai itu dengan percaya diri menyatakan bahwa dia telah mengetahui segalanya. Seorang tokoh kuat mempertimbangkan untuk menggunakan serangan dahsyat yang disebut air mata surga. Yang lain menyarankan agar mereka dapat dengan cepat menghabisi lawan mereka jika mereka dilumpuhkan. Di sebuah kapal, para tokoh mempersiapkan konfrontasi yang akan datang. Seorang perwira Bikonia menyatakan keterkejutan karena ditemukan meskipun upaya mereka telah dilakukan. Perwira lain mempertanyakan peluang mereka dalam konflik langsung. Seorang komandan mengumpulkan pasukannya, menekankan pentingnya misi mereka. Dia menyatakan tekad mereka untuk bertarung sampai mati, matanya bersinar dengan intensitas. Pasukan Bikonian bersiap untuk pertempuran, tekad mereka terlihat jelas. Meriam elektromagnetik mereka tiba-tiba diblokir, menyebabkan kekhawatiran. Seorang pilot menghadapi situasi kritis, menyadari bahwa dia tidak akan bisa berhenti tepat waktu. Dinding es raksasa muncul dari laut, menusuk jet-jet penyerang di tengah penerbangan. Jauh di bawah, sang guru tua dan muridnya berdiri sebagai arsitek pertahanan yang tangguh ini. Sang murid tertegun oleh kekuatan mereka sendiri, menyadari bahwa mereka sendirian menghentikan seluruh armada. Gelombang kepercayaan diri memenuhi petarung muda itu, yang sekarang percaya bahwa kemenangan ada dalam genggaman mereka. Di de musuh, seorang perwira mencibir pada pembangkangan mereka, memerintahkan sosok raksasa untuk membalas. Raksasa lapis baja itu memutuskan proyektil besar yang dipasang di kapal akan menjadi senjata yang pas. Dia dengan mudah merobek senjata kolosal dari dudukannya, menunjukkan kekuatan mentahnya. Dengan satu lemparan kuat,
dia meluncurkan proyektil langsung ke penghalang es. Rudal improvisasi itu menghancurkan dinding es, menciptakan celah besar di pertahanan mereka. Frustrasi, murid itu memanggil energinya sekali lagi, bertekad untuk memperbaiki kerusakan. Guru tua itu mendorong muridnya kembali, bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dia nyalurin energi dingin yang banyak banget ke pipanya, matanya bersinar fokus. Muridnya nonton dengan takjub pas gurunya jadi pusat badai es dahsyat. Dengan satu napas, pria tua itu ngeluarin semburan nol mutlak yang terkonsentrasi. Dunia langsung beku seketika, teknik dengan kekuatan luar biasa. Gelombang pasang es padat menerjang, nelen kapal perang musuh. Dalam sekejap, seluruh armada musuh terjebak, membeku di lautan luas. Kapal perang yang dulu perkasa kini tak lebih dari patung es, monumen kekalahan mereka. Seorang perwira musuh yang masih hidup menggigil tak terkendali. Napasnya berubah menjadi es di tengah hawa dingin Arktik yang tiba-tiba. Di darat, wakil pemimpin dengan tergesa-gesa mendirikan penghalang pelindung, memperingatkan bahwa bahkan peringkat es pun tidak kebal terhadap hawa dingin yang begitu dahsyat. Sepatu bot perwira itu terbungkus es tebal, tapi mulai retak di bawah kekuatannya yang luar biasa. Dia mencibir pada serangan itu, bertanya apakah mereka benar-benar percaya sihir peringkat A dapat menghentikannya. Dengan lonjakan energi, dia menghancurkan es, menyebut lawannya naif atas usaha mereka. Di pantai, seorang komandan memerintahkan penggunaan senjata ampuh, air mata surga, untuk menyerang bagian belakang musuh. Dia dengan panik mendesak pasukannya untuk segera menyerang sebelum musuh sempat melarikan diri. Perwira Bekanian itu mendongak, merasakan ancaman baru yang lebih kuat berkumpul di langit. Dia menatap tak percaya saat pusaran energi besar berputar di atasnya, ekspresi kaget di wajahnya. Seberkas energi raksasa turun dari langit, menabrak armada beku dengan kekuatan dahsyat. Kepanikan meletus di kapal saat peringatan dikeluarkan bahwa serangan itu ditujukan langsung ke amunisi mereka. Akibatnya, senjata itu menjadi terlalu panas, membuat Heaven's Tear untuk sementara tidak dapat digunakan. Pria berfedora itu bereaksi terhadap panas yang hebat, menyeka keringat dari dahinya. Dia mengejek pasukan Bekanian, menyalahkan mereka atas kesulitan mereka. Murid itu kewalahan oleh hawa dingin yang tiba-tiba menggigil hebat. Seseorang mencatat banyaknya orang yang melarikan diri karena khawatir dengan situasi tersebut. Sekelompok sosok muncul dari kekacauan es, ekspresi mereka muram. Sebuah pasukan besar terungkap, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam konflik. Seorang wanita meminta penilaian kekuatan kedua belah pihak, mencari informasi strategis. Sosok berhelm itu menyampaikan laporan yang suram, situasinya terlihat mengerikan. Kekuatan pasukan lawan dirinci, mengungkapkan jumlah mereka yang tangguh. Kekuatan mereka sendiri dinilai, mengungkapkan kerugian yang signifikan dalam jumlah. Seorang petarung peringkat C sendirian disorot, tampaknya diremehkan. Petarung peringkat C, bagaimanapun, tampak percaya diri dengan kemampuannya. Sesosok figur menyerbu melintasi medan perang es. Dua sosok mendiskusikan pertempuran yang sedang berlangsung, salah satunya tampak geli. Sesosok figur sendirian maju ke arah kelompok besar, tampaknya tidak takut. Sosok sendirian itu mempersiapkan serangan skala besar. Mata sosok itu bersinar dengan fokus dan tekad yang kuat. Dia melepaskan serangan berbasis es yang kuat. Sosok besar diperintahkan untuk menangani petarung yang maju. Petarung itu dengan percaya diri bersiap menghadapi lawan yang lebih besar. Seorang pria yang lebih tua mengungkapkan kekhawatiran, takut akan keselamatan seseorang. Pria lain menawarkan kepastian, yakin dengan hasilnya. Seorang petarung berambut pirang bereaksi dengan kaget dan tertekan. Sosok besar turun, menghancurkan proyektil es. Sosok berjubah mewah melepaskan serangan cepat dan gelap. Sebuah lubang melingkar besar muncul di permukaan berbatu. Petarung berambut pirang itu mengalami pengalaman yang menyakitkan. Petarung itu merenungkan intensitas pertemuan itu. Sosok berjubah menjelaskan pendekatan strategis mereka. Sosok besar menilai situasi, tampaknya tidak terkesan. Seorang pria berkumis menyeringai dengan kepuasan kejam, rencananya berjalan sempurna. Petarung raksasa itu menatap tak percaya, saat kakinya larut menjadi genangan korosif di atas es. Pria berambut hijau mengungkapkan taktik liciknya, racun yang bekerja terbalik yang dipicu oleh benturan. Petarung besar itu roboh, sekutunya bergegas ke sisinya dengan panik. Upaya putus asa untuk membantu dilakukan, tetapi penyakit yang menyebar dengan cepat itu di luar pertolongan pertama sederhana. Para penyelamat yang akan datang mundur dengan ngeri saat zat korosif menyebar ke tangan mereka sendiri, peringatan suram agar tidak bersentuhan. Petarung yang tersisa menatap akibatnya, rasa takut dan penyesalan menyelimuti mereka. Petarung berambut pirang itu benar-benar hancur, kewalahan oleh kengerian pertempuran dan hanya ingin melarikan diri. Kembali di bar, pemanah itu bertanya-tanya apakah peristiwa traumatis ini adalah titik balik bagi prajurit yang dulu menjanjikan. Hasil akhir yang suram dari racun itu diperlihatkan,
sebuah bukti taktik brutal dan licik yang digunakan dalam perang. Mata perwira musuh terbakar amarah, kemarahannya terasa begitu nyata. Pria berambut hijau itu dengan mengejek menyajikan penawar, dengan sarkastis meminta maaf karena terlambat. Perwira itu menuduh pihak mereka menyembunyikan pengkhianat, mengeluarkan peringatan terakhir yang keras. Sambil nyengir, cowok berambut hijau itu nunjuk ke sisa-sisa, ngaku kalau dia udah ngurusin pengkhianatnya buat mereka. Kesabaran perwira itu habis pas dia dengan marah nyuruh mereka minggir. Cowok berambut hijau itu ngadepin ancamannya dengan tatapan menghina. Dia ngebongkar trik mereka, ngidentifikasiin meriam canggih di kapal mereka sebagai teknologi Bikonian. Terus dia ngungkapin bendera tersembunyi di bawah cat yang terkelupas, ngebuktiin kalau kesetiaan mereka yang sebenarnya itu bohong. Dia ngejek perwira itu, mempertanyakan kesediaannya untuk mati demi tuan yang menganggapnya sampah. Perwira itu berdiri tabah dan diam, ekspresinya tak terbaca saat pasukannya bersiap untuk bentrokan yang tak terhindarkan. Pria berambut hijau itu menawarkan aliansi mengejek, menjanjikan perlakuan yang lebih baik daripada yang diberikan tuan mereka saat ini. Dia kemudian mengabaikan perwira itu, mengingatkannya bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk membuat kesepakatan seperti itu. Ejekan berlanjut saat dia menggantungkan prospek posisi berpangkat tinggi di serikat mereka. Kesabaran perwira itu habis, dengan marah mengeluarkan ultimatum untuk memasuki wilayah mereka dan memburu para pengkhianat. Dia memanggil 20 prajurit elitnya yang berkumpul di Lautan Beku, siap untuk bertempur. Seorang sekutu yang khawatir bertanya apakah mereka bisa mengulur waktu, tetapi ahli strategi itu dengan muram menyatakan itu akan sia-sia. Tuan tua itu mengkonfirmasi situasi mereka yang suram, menyatakan tidak ada seorang pun di dekatnya yang cukup kuat untuk membantu. Ahli strategi itu menambahkan bahwa musuh kemungkinan memiliki lebih banyak kejutan yang menunggu, membuat bala bantuan menjadi taruhan yang berisiko. Sekutunya menatap dengan ngeri, mempertanyakan bagaimana mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Komandan musuh dengan percaya diri menguraikan rencananya, menyatakan bahwa dia secara pribadi akan menghadapi semua 9 lawan peringkat es mereka. Seseorang terkejut dengan rencana komandan untuk melawan 9 peringkat es sendirian. Komandan meyakinkan mereka bahwa dia lebih dari mampu menangani situasi ini. Dia menceritakan kemenangan masa lalu, mengingatkan mereka akan kekuatannya yang diremehkan. Orang lain membantah versi kejadian komandan, mengutip kecurangan. Pria berambut hijau itu mengonsumsi pil misterius. Orang lain mengamati tindakan pria berambut hijau itu dengan prihatin. Pasukan Bikonian menyerbu ke dalam pertempuran. Seorang wanita mendesak sekutunya untuk bertarung tanpa ragu-ragu. Seseorang mempertanyakan strategi musuh yang mengirimkan prajurit yang tampaknya lebih lemah. Sekelompok besar pejuang bersiap untuk memasuki pertempuran. 3 wajah tegang karena berusaha keras, mata bersinar merah karena kekuatan. Sekelompok petarung menyerang ke depan diselimuti aura energi. Seorang pria yang lebih tua mengamati para petarung, memperhatikan perubahan fisik mereka yang tidak biasa. Seorang wanita memperingatkan agar tidak menyerang sembrono sambil menahan temannya. Sosok itu menciptakan penghalang es besar, menahan gelombang. Skala besar dinding es itu terungkap, sebuah pertunjukan kekuatan yang menakjubkan. Pria tua itu tampaknya terlalu memaksakan diri, membutuhkan perhatian medis. Sosok yang lebih muda berjuang dengan cedera, memanggil tuannya. Sosok yang lebih muda mengungkapkan tingkat cederanya, tidak dapat bergerak. Sosok lain mengungkapkan frustrasi, mengamati petarung yang terluka. Seorang pria dengan segera meminta obat kepada temannya yang terluka, yang mengarahkannya ke sakunya. Dinding es yang sangat besar itu tegang di bawah serangan tentara musuh, mengancam akan runtuh setiap saat. Penjelasan yang suram mengungkapkan bahwa tentara musuh telah mengonsumsi pecahan giok. Biarin mereka ngeluarin 100% energi tubuh mereka. Seorang ahli strategi ngingetin kalau kekuatan yang datang itu setara sama 20 air mata surga, sementara panggilan buat bantuan pertahanan terdengar. Guru tua itu berusaha keras, ngaku kalau mereka nggak bakal selamat kecuali dinding es itu bisa diperkuat secepatnya. Dia ngeluarin segenggam pil kecil misterius, dengan tatapan penuh tekad. Tanpa ragu, dia nelen pil-pil itu, siap sama konsekuensinya. Seorang pejuang muda memeriksa tuan tua, yang tampaknya telah mendapatkan kembali kekuatannya setelah tindakan putus asa. Dengan energi baru, tuan tua melepaskan kekuatannya, memerintahkan dinding es besar untuk mengkristal dan mengeras. Kekuatannya menanamkan penghalang dengan energi keemasan seperti sungai, mengubahnya menjadi benteng yang tampaknya tak terpatahkan. Dua sosok menawarkan dukungan mereka kepada Sia Tua, bersiap untuk memperkuat pertahanan. Sosok berotot menilai dinding es yang diperkuat, terkesan dengan ketahanannya. Dia menguji kekuatan dinding, merasa sangat sulit untuk nerobos. Meskipun ada tantangan, dia mulai manjat penghalang es itu, bertekad buat nerobos. Dia ngerayain kemajuannya, semangat karena perjuangannya. Dinding yang diperkuat itu mulai runtuh di bawah serangannya yang tanpa henti.
Kerusakan di penghalang itu dinilai, ngungkapin kelemahannya. Seorang wanita ngungkapin kekhawatirannya, sadar bahaya serangan besar-besaran. Sosok itu bersiap buat ngebersihin ancaman yang tersisa, janji bakal segera bertindak. Sekelompok sosok maju melintasi medan es, niat mereka tidak jelas. Seorang wanita melepaskan serangan kuat terhadap sekelompok sosok berkulit merah. Dia melanjutkan serangannya, bertekad untuk mengalahkan mereka sebelum mereka dapat sepenuhnya berkuasa. Salah satu sosok merah bersiap untuk benturan, matanya bersinar dengan firasat buruk. Wanita itu memberikan tendangan cepat, membuat lawannya terbang. Kilatan energi yang menyilaukan meletus, menunjukkan dampak yang kuat. Akibat serangan itu mengungkapkan kerusakan yang signifikan. Seorang perwira mengarahkan pasukannya, memerintahkan mereka untuk menekan keuntungan mereka. Wanita itu melanjutkan serangannya tanpa henti, menjatuhkan banyak lawan. Para pejuang berkulit merah menyerbu ke depan, siap untuk bertarung. Wanita itu menghadapi lawan yang lebih besar, tidak terpengaruh oleh ukurannya. Wanita itu dengan ganas melawan para prajurit berkulit merah, mempertanyakan tujuan mereka di medan perang. Tiba-tiba, para prajurit itu dihantam oleh kekuatan tak terlihat, tubuh mereka tersentak karena benturan tak terduga. Pusaran energi yang kuat meletus, membuat wanita dan lawannya berputar tak terkendali. Lengannya penuh energi tajam saat dia menyaksikan para pejuang terlempar tak berdaya ke udara. Tanah itu ditinggalkan bekas luka dan dipenuhi sisa-sisa serangan misterius dan eksplosif. Murid muda itu melihat ke bawah, merasa tidak nyaman dengan sensasi aneh dan lembut di bawah kakinya. Di tempat lain, ahli strategi merasakan gangguan itu, lengannya yang sedingin es bersinar saat dia melihat ke atas. Dia membanting tangannya ke bawah, melepaskan gelombang kekuatan yang menjebak tentara musuh di tanah es. Melihat ke atas, dia dengan tenang mengamati saat lebih banyak musuh di udara mulai turun. Dengan perintah diam-diam, paku es tajam muncul dari tanah. Secara tegas mengakhiri ancaman dari atas. Ahli strategi menjelaskan kesia-siaan penerbangan setelah serangan tertentu. Dia menggunakan kemampuan unik, membuat pertempuran lebih mudah. Yang lain menghadapi serangan tak terduga yang tiba-tiba. Adegan suram terungkap, menunjukkan akibat dari serangan yang kuat. Seseorang mempertanyakan logika situasi saat ini. Dia merenungkan peluang keberhasilan musuh. Sebuah rencana dibahas, mengantisipasi bala bantuan. Motivasi pasukan penyerang dipertanyakan. Seseorang mempertanyakan tujuan akhir musuh. Hitung mundur dimulai untuk serangan kuat, air mata surga. Sosok kuat mengeluarkan perintah dingin mengenai para penyerbu. Sosok yang dikenal karena keterampilan racunnya ditantang. Sosok yang memegang racun menyiapkan serangan berbisa. Serangan berbisa itu mengenai struktur kerangka besar. Penyerang mempertanyakan efektivitas racun mereka terhadap makhluk kerangka. Sosok lain menyusun strategi, perlu mengulur waktu. Tangan bersinar dengan energi berapi-api. Energi, mempersiapkan serangan yang kuat. Serangan berapi-api dilepaskan, namanya terungkap. Sosok yang terluka mengakui kekuatan lawan mereka. Menyadari bahaya, sosok yang terluka mempersiapkan serangan balasan yang kuat. Petarung ganas mengaum, mendapati senjatanya tidak efektif melawan lawan yang cepat. Teknik pertahanan yang kuat dikerahkan melawan serangan yang bersinar. Petarung itu terkesan dengan kekuatan dan kemampuan lawannya. Serangan balik yang cepat membuat salah satu kombatan terhuyung-huyung. Penyerang mempertimbangkan untuk meningkatkan pertarungan, merenungkan langkah selanjutnya. Penyerang menyusun strategi, menyadari sifat medan perang yang bergejolak. Kombatan lain mengamati pertarungan, senang dengan kemajuan saat ini. Seorang petarung mendesak yang lain untuk bergabung dalam konflik yang meningkat. Petarung lain meminta keheningan, perlu berkonsentrasi. Seorang petarung menuduh yang lain tidak jujur mengenai peran tempur mereka. Kepanikan muncul saat seseorang mempertanyakan langkah selanjutnya. Satu sosok turun tangan, menghentikan tindakan impulsif orang lain. Sesosok figur melepaskan semburan energi, ekspresinya intens. Rencana licik disarankan, membiarkan dua masalah saling menyelesaikan. Sesosok figur bersiap untuk benturan, bersiap untuk serangan yang kuat. Satu figur mengungkapkan bahwa mereka mengetahui niat sebenarnya dari figur lain. Sesosok figur melepaskan gelombang energi melintasi medan perang es. Sesosok figur naik, didorong oleh gelombang energi. Sesosok figur merayakan, setelah berhasil menipu lawan mereka. Sosok yang terluka bereaksi terhadap kekacauan yang terjadi di sekitar mereka. Seorang pejuang nyaris menghindari serangan kejutan, bertanya-tanya dari mana asalnya. Petarung lain mengenali pendatang baru, Tuan Mishima, mempertanyakan kehadirannya. Tuan Mishima mengungkapkan seseorang bernama Dushi telah menemukan rahasia mereka. Semua peringkat es diperintahkan untuk memprioritaskan eliminasi Dushi. Perintah untuk melenyapkan Dushi ditekankan, menyoroti ancaman yang dirasakan. Sekelompok pejuang maju, didesak oleh pemimpin mereka. Para pejuang dipanggil kembali oleh bos mereka, meninggalkan medan perang. Seorang wanita mempertanyakan penarikan diri yang tiba-tiba, penasaran dengan niat bos mereka.
Seorang tokoh kuat mengamati situasi, terkesan dengan dampak Dushi. Para pejuang yang kelelahan meratapi pertempuran yang terus-menerus, mendambakan istirahat. Tuan tua itu tetap di tempatnya, menyulap es untuk melawan lawan udara yang kuat. Musuhnya melepaskan serangan sihir berapi-api, berbenturan dengan pertahanan es. Mengikuti perintah, pejuang berjubah lainnya mundur dari medan perang yang mencair. Sementara itu, sang murid menjebak musuh di dalam sangkar es yang berputar-putar. Pejuang yang ditangkap berjuang dengan marah, tidak dapat melepaskan diri dari penjara es yang terus-menerus. Menyadari sekutunya kalah jumlah, guru tua itu memutuskan untuk menghadapi salah satu peringkat es sendirian. Dia melampaui batas kemampuannya, menyesali usianya saat dia mempersiapkan serangan terakhir yang putus asa. Tetapi musuh lapis baja besar mencegat serangannya, memberikan pukulan cepat dan telak. Lawan yang dibebaskan menatap seorang kawan yang jatuh, dengan tidak sabar mendesak mereka untuk bangkit dan melanjutkan. Senjata guru tua itu sembuh. Guru tua itu terbaring kalah, senjatanya jatuh di sampingnya. Petarung lain menjadi korban serangan cepat dan brutal. Sang murid, menyaksikan pemandangan yang menghancurkan, terjebak dan tak berdaya. Murid itu berteriak, ngeri dengan kekerasan itu. Dipicu oleh amarah dan kesedihan, murid itu bersumpah akan membalas dendam. Kemarahan murid itu semakin menjadi, bertekad untuk melawan. Sosok itu bergegas ke arah murid itu, energinya berkobar. Sosok lain bereaksi dengan kaget terhadap situasi yang semakin memanas. Seorang penyerang membanggakan kesuksesannya, bersiap untuk langkah selanjutnya. Sosok jahat menyiapkan serangan yang kuat, kata-katanya penuh dengan kedengkian. Sosok berjubah mengarahkan energi ungu yang aneh. Sosok bertanduk melepaskan api. Serangan. Sosok itu mengendarai gelombang api, nyaris menghindari bahaya. Sosok berjubah bereaksi terhadap nyaris celaka, tampak lega. Sosok itu mengejek yang lain karena mundur. Sosok itu mengantisipasi langkah selanjutnya, menyebut seseorang bernama Tiding. Sosok yang prihatin mengamati serangan yang kuat. Seberkas energi terang meletus dari tanah. Dua sosok bereaksi terhadap serangan mendadak itu, mempertanyakan keterlibatan Tiding. Energi putih yang kuat turun ke arah dua sosok. Tiding menemui akhir yang cepat dan tak terduga. Seseorang mendarat dengan keras di tanah es. Sosok yang kuat mengakui, kesulitan menghadapi es rank. Perubahan strategi diperlukan karena rencana awal gagal. Dua individu diperintahkan untuk menahan diri dan mengamati. Beberapa sosok turun ke medan perang es. Seorang pejuang meminta bantuan untuk menaklukkan lawan. Sebuah teknik yang kuat, neraka tanpa dasar, dilepaskan. Seseorang mengomentari intensitas teknik tersebut. Segel besar dipanggil, menambahkan lapisan lain pada konflik yang meningkat. Sosok itu jatuh dari ketinggian ke permukaan yang bersinar. Sosok berambut panjang tampaknya menyambut energi yang turun. Lainnya, sosok itu berjuang melawan beberapa lawan yang kuat. Seseorang tampak waspada dipaksa masuk ke pusaran di bawah. Sosok yang bergerak cepat mendekati lawan yang lebih besar. Satu kombatan tampaknya mengejek yang lain sambil menangkis serangan. Sosok itu melepaskan tendangan yang kuat, diisi dengan energi. Sosok berambut panjang itu dihantam oleh kekuatan yang kuat. Seseorang memperingatkan yang lain tentang sosok berbahaya yang masih berkeliaran. Sosok berambut panjang itu tampak geli dengan situasinya. Sosok itu melepaskan serangan balasan yang cepat dan diresapi energi. Penyerang menepis serangan sebelumnya dan mempersiapkan serangan balasan yang dahsyat. Target serangan itu bereaksi dengan kaget dan waspada. Sosok lain menyaksikan akibat serangan itu dengan prihatin. Penyerang mengungkapkan bahaya kedekatan mereka. Seseorang mempertanyakan metode yang digunakan dalam serangan baru-baru ini. Mata sosok itu bersinar dengan kekuatan yang meresahkan. Sosok itu diliputi oleh zat yang menyebar tiba-tiba. Yang lain bereaksi terhadap bahaya yang menyebar, mengidentifikasinya sebagai kabut beracun. Satu sosok menegur yang lain atas tindakan sembrono mereka. Sosok itu melepaskan energi hijau yang kuat, membanggakan mereka. Keuntungan baru. Seorang prajurit berambut merah muda melompat beraksi, mengejek lawan-lawannya. Dia mengayunkan pedangnya yang bersinar, menikmati konfrontasi yang telah lama ditunggu-tunggu. Serangan cepatnya meninggalkan jejak energi merah saat lawan jatuh. Dia mendarat dengan anggun, bersiap untuk gelombang penyerang berikutnya. Seorang prajurit yang terluka parah menghadapi ancaman yang datang, matanya menyala dengan intensitas. Yang lain bergabung dalam pertempuran, siap untuk mempertahankan posisi mereka. Sekutu yang kuat datang, kehadiran mereka memancarkan kekuatan. Prajurit yang terluka itu merenungkan pertempuran yang sulit, kekuatannya melemah. Seorang komandan berbicara kepada pasukan, menekankan titik balik yang krusial. Seorang pejuang bertanduk bernama Mishima mengaktifkan teknik mata yang kuat, mengungkapkan tingkat persepsi baru di medan perang. Ahli strategi itu menjelaskan bahwa dia melihat mantra tipe penyimpanan di dalam mulut musuh saat racun pertama kali dilepaskan.
Dia ngungkapin kalau badan musuh itu penuh sama mantra tersembunyi yang aktif pas ototnya gerak buat ngeluarin racun. Mishima siap-siap pakai penglihatan barunya buat nunjukin lokasi persis setiap mantra di badan si pengguna racun. Seorang sekutu ngejek trik murahan musuh, nganggep dia lawan yang nggak sepadan. Prajurit berambut pink itu ngejek si pengguna racun, yakin kalau senjata utamanya udah nggak berguna. Tak terpengaruh oleh penemuan mereka, pengguna racun itu menyeringai, pakaiannya yang compang camping mengisyaratkan ketahanannya. Dia tiba-tiba melesat ke depan, kakinya memecahkan tanah es saat dia mendekat dalam sekejap. Dia memberikan tendangan kuat kepada prajurit itu, mengejeknya karena meremehkannya hanya karena triknya terungkap. Prajurit itu terkejut dengan kecepatannya yang luar biasa, tidak dapat bereaksi meskipun dia tahu serangan akan datang. Pengguna racun itu ngejek kepercayaan diri prajurit berambut pink. Prajurit itu kaget sama semprotan beracun yang tiba-tiba. Pengguna racun itu ngeluarin gelombang energi gelap. Seseorang ngamatin racun yang menyebar dengan khawatir. Pengguna racun itu ngejek lawan-lawannya, yakin sama strateginya. Dia cepat-cepat minum penawar racun buat dirinya sendiri. Dia ngeluarin serangan balasan yang berapi-api. Petarung lain ikut campur, ngeblokir serangan itu. Sosok lapis baja besar mengejutkan pengguna racun. Pengguna racun membela diri dengan lapisan berbisa. Pukulan raksasa lapis baja itu membuat pengguna racun meluncur melintasi medan perang beku. Seorang perwira musuh dengan merendahkan memuji pengguna racun karena mampu bertahan melawan 9 petarung terbaik mereka. Terlihat babak belur, pengguna racun itu berpura-pura lega, mengatur napas setelah pukulan kuat. Tapi seringai licik menunjukkan sandiwaranya, senang karena lawan-lawannya sekali lagi tertipu. Dia memutuskan untuk menarik mereka lebih dekat, menghitung bahwa dia bisa melenyapkan 2 lagi sebelum keberuntungannya habis. Dengan kilatan energi merah, dia menghunus pedangnya, siap membalikkan keadaan pada penyerangnya. Seorang kombatan berjubah memperingatkan sekutunya untuk mundur, mencatat serangannya terlalu dekat untuk efektif. Monster lapis baja itu menghantam tanah, menuntut sekutunya membersihkan jalan untuk serangannya yang luar biasa. Dalam putaran yang mengejutkan, pengguna racun itu mendaratkan tendangan bermuatan sihir langsung di kepala raksasa itu. Ahli strategi itu menunjukkan tipu muslihat, menjelaskan bagaimana pengguna racun itu menggunakan formasi serangan mereka yang ramai untuk keuntungannya. Ahli strategi itu menjelaskan bagaimana pengguna racun itu memanfaatkan medan perang yang ramai untuk keuntungannya. Seseorang menyarankan perubahan formasi, berdasarkan saran Tuan Mishima. Manfaat dari formasi baru dijelaskan, memungkinkan lebih banyak ruang dan keuntungan taktis. Formasi baru ini juga akan menghalangi pandangan pengguna racun, menciptakan peluang untuk serangan kejutan. Seorang pejuang dengan antusias menyetujui rencana baru itu, siap untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Pengguna racun itu memperhatikan perubahan formasi, menyadari bahwa itu sangat menguntungkannya. Dia mempersiapkan pertahanan terbaik keduanya, yakin akan keefektifannya. Dia membanggakan pertahanannya, menantang lawan-lawannya untuk mencoba trik mereka. Seorang sekutu mendesak serangan segera sebelum pengguna racun dapat melepaskan gelombang racun lain. Petarung lain tiba, siap untuk bergabung dalam pertempuran dengan energi yang berapi-api. Pusaran api melahap pengguna racun, sebuah serangan yang dirancang untuk membakar mantra tersembunyi di tubuhnya. Petarung bertanduk mempersiapkan serangan balasan cepat, mata merahnya bersinar dengan kedengkian. Dia menunduk kaget, sebilah pedang tiba-tiba menembus sisinya, membuatnya lengah. Lawannya menyatakan serangan kuatnya telah mengalahkan pertahanan legendaris pengguna racun itu. Kembali di bar, pemanah itu melanjutkan kisahnya yang mencekam untuk Fang Wanji yang terpikat. Fang Wanji menyeringai, mempertanyakan bagaimana para petarung peringkat es bisa jatuh begitu mudah dalam pertempuran. Pemanah itu menjelaskan bahwa di level mereka, peringkat hanyalah undangan untuk pertarungan yang sebenarnya. Sambil minum, Fang Wanji mendesak untuk rincian, bertanya bagaimana Dushi berhasil mengalahkan 2 peringkat es secara bersamaan. Pemanah itu mencondongkan tubuh, mengungkapkan bahwa Dushi hanya melepaskan bakat tersembunyinya yang sebenarnya. Di tengah panasnya pertempuran, seorang prajurit lapis baja emas tersenyum saat bakat uniknya akhirnya aktif. Untuk pertama kalinya, semua orang di medan perang menyaksikan bakat tersembunyi Dushi yang sebenarnya. Yang mengejutkan semua orang, dia terungkap sebagai seorang pejuang yang telah bangkit, seorang master pertempuran.